tetap menjalankan bisnis kita ini tanpa harus ketemuan. Mau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 10% ya. Mau tahu banget. Nah, sesi kali ini dibawakan oleh orang yang memang ahlinya banget. Kenapa? Saya ingat tahun lalu saya juga belajar dari beliau bagaimana memanfaatkan yang namanya conference call, yaitu bagaimana nggak ketemu tapi menggunakan telepon bisa dampingi downline, sehingga bisa closing, bahkan bisa membuat orang aktif. Itu adalah dari beliau, di mana banyak banget hal-hal sederhana yang beliau contohkan dan dipraktekkan ternyata betul-betul manjur. Tapi dipraktekkan ya, kalau cuma didengerin aja, wow, iya asik, akhirnya nggak ada hasilnya. Dan ternyata apa yang beliau contohkan juga setelah dilakukan juga oleh rekan saya sampai hari ini. Dia itu keranjingan tuh apa ya namanya? Keranjingan tuh apa ya? Seneng banget gitu ya. Seneng banget, kecanduan loh untuk bisa conference call. Iya, ketagihan, betul. Ketagihan untuk bisa conference call. Kenapa? Hemat waktu, tapi juga efektif. Itu sehingga tidak ada yang namanya halangan mengenai jarak ini. Oke, nggak lama-lama kayaknya semua udah nggak sabar ya, pengen secepatnya menyerap ilmu dari beliau ini. Siapa sih akan membawakan? Tidak lain tidak bukan adalah Royal Crown kita yang sudah membuktikan lewat ini satu hal. Apa yang dia sampaikan pasti dibuktiin dulu tuh, kan? Setelah terbukti, baru beliau sampaikan, gini loh caranya, saya berhasil, pasti teman-teman juga bisa berhasil ya. Yuk kita berikan applause-nya, boleh reaction, boleh live ya applause-nya untuk Royal Crown kita, Pak Leon Jayono. Silakan Pak Oke, Leon. thank you Kak Ratna. Selamat pagi. Pagi, jos. Wah, oke. Wah, ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan belajar bersama ya guys ya. Jadi bukan saya udah ahli luar biasa, no. Tapi pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan saya berbicara, itu pun saya belajar. Karena belajar yang terbaik adalah dengan cara kita mengajar. Karena kalau kita memberikan sharing, maka kita akan lebih ingat. Sehingga nanti mulutnya akan lebih lecek guys ya. Oke, guys, jadi saya sharing dulu ya. Jadi kemarin itu saya ke Probolinggo. Jadi Probolinggo itu kurang lebih sekitar 100 km ya dari Surabaya. Nah, di sana kemarin saya menemui 3 instansi. Jadi ada instansi di KONI, kemudian kita temuin di Dinas Kesehatan, kemudian kami juga ke Inspektorat ya, bagian keuangan dari Kota Madya. Nah, singkat cerita, jadi pada saat di inspektorat itu ada rekanan itu yang sudah pakai produknya HD cocok. Jadi ceritanya waktu COVID-19 bulan Juli kemarin, itu di daerah Probolinggo itu banyak yang kena ya, positif. Bahkan termasuk maaf, itu wakil wali kota, kemudian ada 3 kepala dinas itu yang meninggal dunia karena COVID-19. Oke. Nah, ceritanya di rekanan saya di inspektorat itu guys, itu ternyata ada yang kena juga. Jadi banyak yang kena COVID-19. Nah, ada 2 orang itu yang sudah positif COVID-19, itu ternyata luar biasa ya. Jadi yang satu ini dia kemarin ngomong gini ke saya, wih Pak Leon, saya itu kayak mendapatkan nyawa yang kedua kalinya di HDI, lewat HDI. Loh kenapa Pak? Dia itu parah, jadi COVID-nya parah karena dia ada komorbid. Jadi ada tekanan darah tinggi, lalu ada gangguan jantung, masalah jantung. Jadi pada saat kena COVID itu parah, sesek dan sebagainya ya. Anaknya juga kena, orang tuanya juga kena, istrinya yang tidak kena. Nah, mereka isolasi di rumah karena rumah sakit kan juga penuh itu pada saat itu kan. Jadi tidak memungkinkan, justru mungkin kalau dihandle di sana kewalahan ya perawatnya, tenaga kesehatannya. Nah, jadi repot. Akhirnya mereka memutuskan untuk ditangani sendiri di rumah. Singkat cerita, dia ingat sebelum kena COVID-19 itu ada temennya yang menawarkan produknya HD untuk COVID-19. Akhirnya langsung, jadi dia sudah beli produknya, cuma nggak diminum.
ceritanya ya. Nah, saat kena COVID-19, langsung dia tanya, itu yang dulu aku beli apa itu? Ini bisa untuk COVID-19? Nah, akhirnya dia minum guys ya, Clover Honey, Propolis dan sebagainya. Nah, yang diminum itu Clover Honey, Propolis ya, tapi yang minum cuma 2 orang. Dia plus istrinya. Anak-anaknya nggak dikasih karena dia mikir dia cuma beli yang setengah kilo madunya. Jadi takutnya nggak cukup kan. Sehingga waktu itu anak-anaknya karena nggak terlalu bermasalah kesehatannya, dia yang parah, dia yang minum sama istrinya. Karena istrinya kan harus merawat anaknya, harus merawat dia. Guys, yang luar biasa apa? Ternyata dia minum madu ya, Clover Honey, Propolis, dalam waktu beberapa hari, dia itu negatif. Anaknya belum negatif, dia negatif duluan. Terus yang lebih keren lagi, istrinya itu tidak negatif sama sekali loh. Padahal istrinya itu ngerawat anaknya, ngerawat dia, tapi istrinya tidak negatif. Nah, istrinya tidak positif, jadi tetap negatif istrinya. Dan dia cepat sekali negatifnya dibandingkan dengan anak-anaknya yang masih usia muda. Makanya dia ngomong, kalau masalah produk HD, saya sudah pasti Pak, saya sudah percaya banget, bahkan ibaratnya nyawa saya yang kedua ini, saya dapatkan dari produk HDI, dia ngomong begitu ya. Nah, terus ada satu temennya ini juga sama, udah pakai produknya HD, bagus kan? Pada saat saya datang ke sana ngobrol-ngobrol, setelah saya ngobrol-ngobrol, dia itu cerita, Pak Leon, saya itu dulu sudah sempat jalankan HD. Jadi waktu sudah COVID-19 ya kan sudah selesai, dia itu sempat menawarkan, tapi nawarkannya cuma pasang status WA. Jadi dia ngomong, saya tiap hari itu pasang status WA ganti-ganti terus. Kan banyak itu artikelnya kan, dari HD Nature, kemudian dari grup-grup WA. Nah, itu dia pakai tiap hari ganti terus status WA-nya. Ada mungkin hari ini dosis COVID-19 ya kan, besoknya itu untuk jantung, besoknya untuk anak-anak, besoknya lagi untuk stroke, lalu untuk diabetes. Dia ganti-ganti terus. Itu dia lakukan selama 1 bulan. Dia punya gambaran begini, kalau dalam 1 bulan tidak ada yang nyari, tidak ada yang ngontek dia, ya sudah selesai. Tapi dia mau nyoba jalankan selama 1 bulan dulu dengan cara ganti-ganti status WA. Terus luar biasa guys, ternyata dalam 1 bulan tidak ada yang ngontek sama sekali. Akhirnya dia putuskan tidak mau jalankan HD lagi. Guys, kira-kira Anda punya nggak ya kasus seperti ini? Rekanan Anda atau mungkin Anda sendiri ya. Jadi seringkali banyak rekan-rekan ini berpikir dengan kita itu ganti status WA, kita itu sudah ngerjakan HD. Ternyata dengan ganti status WA seperti itu, orang kan belum tentu baca. Orang belum tentu baca, orang baca pun paling cuma baca sekilas, kemudian ya sudah, nggak direspon kan, nggak merespon ke dia, atau mungkin justru malah merespon ke orang lain. Wow, ini thank you ini atas kesaksiannya Kak Nur Hayati ya, saya sendiri yang mengalami. Oke, guys, saya katakan kepada Anda hari ini, bahwa kalau Anda cuma ganti status WA, Anda cuma posting di Instagram Anda, itu belum kerja HD aslinya. Belum jalankan HD, ya kan? Saya ngomong gini ke dia, Pak, kira-kira Pak, orang dengan cuma baca artikel Bapak, dia bisa tertarik nggak? Kalau orang baca lalu tertarik, ya berarti ini luar biasa artikel yang Bapak posting, kan begitu? Tapi kalau yang nulis artikel ini banyak, teman-temannya dia, ada saudaranya, ada tetangganya, mungkin juga posting yang sama seperti yang Anda lakukan, kira-kira orang itu akan tanya ke Bapak atau mungkin tanya ke temannya dia, atau tanya ke sahabatnya dia, atau tanya ke saudaranya dia, karena dia mungkin tahu ada saudaranya juga posting seperti itu kan. Guys, ya, jadi saya katakan ke Anda, dengan kita cuma posting, itu kita belum mengerjakan HDI. Belum mengerjakan.
Bagaimana caranya kita itu ngerjakan HD? Ya kita yang nawarkan. Nawarkannya bisa kita offline, bisa juga dengan cara kita telepon, atau kita Zoom seperti ini. Tapi kita yang aktif jelaskan. Lah kalau orang nggak dijelaskan, nggak ada sesuatu daya tariknya, bagaimana orang itu mau untuk bergabung dengan Anda kalau kita tidak menjelaskan langsung kepada dia. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua guys, yang saya katakan kepada Bapak itu, saya bilang gini, Pak, kalau orang itu cuma pasang status WA, orang itu cuma pasang posting di Instagram, ya kan? Ibaratnya, kalau main sepak bola, tendangannya itu pelan, Pak. Orang kalau baru bergabung, dia itu masih belum ngerti apa-apa, tapi nyoba nawarkan HD ke temennya, maka ibaratnya seperti main sepak bola, tendangannya itu cuma pelan begitu aja. Kira-kira bisa ngegolkan enggak, Pak? Ya enggak bisa, Pak. Ya enggak mungkin gol, karena gawang lawan ada kipernya. Betul kan? Kalau gawang lawan enggak ada kipernya, Anda tendang pelan-pelan ya masuk. Enggak ada kipernya. Tapi kalau ada kipernya, ya enggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk, Pak. Itulah kenapa saya katakan, Bapak 1 bulan cuma posting, Pak. Cuma ubah-ubah status WA, tidak ada yang kontak kan, Pak. Tidak ada yang bergabung kan, Pak. Selamat, Pak. Selamat loh, kok diselamatin Pak Leon? Iya, selamat saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya Pak, dulu 20 kali. Pertama kali saya jalankan HD, zaman dulu zaman offline Pak. Nggak bisa saya cuma pasang status WA, nggak bisa cuma posting di Facebook, di Instagram. Saya nawarkan ke teman-teman saudara-saudara saya. Luar biasa Pak, take action. 20 orang saya kontak. Luar biasa, tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau? Karena waktu itu tendangan saya masih pelan. Tidak ada yang mau. Saya tidak bisa jelaskan macam-macam. Ditanya saya tidak bisa jawab. Seperti kalau ditanya itu kan berarti kipernya nangkep tuh. Ditanya, bedanya apa madu ini dengan madu lokal? Ini kok mahal? Bedanya apa? Saya tidak bisa jawab, cuma garo-garo guys. Akhirnya apa? Ya ditangkap terus tendangan saya karena tendangannya terlalu pelan. Begitu saja. Oke? Tetapi beda dengan hari ini, Pak. Karena saya sudah bisa menjelaskan macam-macam. Saya bisa jelaskan testimonial macam-macam. Saya ditanya, saya bisa menjawab karena sudah 25 tahun. Tapi kalau dulu masih awal, ya saya tidak bisa apa-apa. Nendangnya pelan-pelan. Oke? Nah, terus saya bilang gini ke dia, Pak, Bapak itu kan punya bola banyak. Bolanya kan banyak itu, teman-teman Bapak. Ratusan bola Bapak. Kalau Bapak tendang sendiri, Pak, bola itu masih pelan tendangannya. Belum latihan, Pak. Jadi, ya enggak masuk, Pak. Tapi kalau bolanya itu Bapak umpan ke saya yang giring, Pak. Saya yang ngegolkan. Kira-kira akan gol nggak? Oh, ya gol Pak Leon. Sudah Pak. Itulah caranya bagaimana kita nyetak gol. Dan itu golnya bukan gol saya, gol kita. Jadi kalau Bapak umpan bola ke saya yang giring, saya yang ngegolkan Pak, terjadi gol, itu gol kita bersama. Bukan cuma gol Bapak, bukan cuma gol saya, tetapi ini adalah gol kita bersama. Jadi kita kerjakan sama-sama, kita jalani bersama-sama, kita perjuangkan bersama-sama. Nanti kita rayakan kemenangan bersama-sama di atas kapal pesiar, Pak. Wow, guys, orang yang sudah 1 bulan pernah jalankan, sudah down guys. Tapi kemarin setelah saya datengin, ngobrol-ngobrol, ya kan? 2 orang itu guys, bapak-bapak itu, wih langsung, oh gitu ya Pak ya, kita mulai lagi sekarang, kita kerjakan lagi bersama-sama, langsung guys, langsung mau aktif, langsung juga ikut HDI Evolve, yang acara hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini, bahkan yang satu, saya kan ngomong, Pak jangan sendirian ikut acara nanti HDI Evolve, lah tapi ajak rekan-rekan, oh gitu ya Pak ya, betul Pak, terus saya ngomong, Pak, kalau perlu, Bapak undang teman-teman Bapak ke rumah Bapak. Nonton bareng di rumah Bapak. Oh, betul. Nanti saya undang.
Karena saya ini dulu sudah pernah pengalaman di multi level juga yang lain. Jadi banyak rekan-rekan yang di tempat lain dia ngomong gitu. Oh sip Pak, undang semua ke teman-teman Bapak itu undang semua ke rumah Bapak. Nanti Bapak puter HD Evolve-nya. Jangan pakai HP. Jangan cuma pakai laptop. Tapi laptopnya sambungkan dengan TV. Kalau perlu pakai LCD yang besar. Lalu suaranya jangan cuma pakai suaranya laptop. Jangan cuma pakai suaranya TV. Tapi suaranya pakai suaranya speaker. Ya. Jadi diperbesar lagi suaranya, gambarnya diperbesar, suaranya diperkuat. Mudah-mudahan Pak, teman-teman yang Bapak ajak ke tempat Bapak, itu akhirnya bisa aktif dan berkembang. Guys, halo, punya gambaran ya? Jadi itu ya, jadi pengalaman saya kemarin pada waktu offline, nah itu mendapatkan inspirasi beberapa yang mungkin ini juga Anda alami, atau mungkin rekanan Anda juga ngalami. Mereka down, karena mereka sudah posting, mereka anggap dengan posting, itu mereka sudah kerja, jalankan HD, tapi tidak ada yang mau. Akhirnya apa? Ya dia sudah, aduh lah saya tidak cocok di HD, sudah pernah nyoba ngerjakan. Ternyata nyoba ngerjakannya dia, itu hanya ubah-ubah status WA. Cuma ubah-ubah postingan. Ya kalau postingannya itu kita selebgram, kita posting orang-orang, karena kita influencer, orang-orang langsung terpengaruh dengan saya posting, langsung mereka ikut. Tapi kalau follower kita cuma 100, cuma 200, dan kita bukan influencer, bagaimana orang mau tertarik dengan saya cuma posting? Harusnya bagaimana? Harusnya kita yang aktif jelaskan ke mereka. Kita yang aktif, Anda boleh posting, Anda boleh ubah status WA, itu harus. Tetapi Anda pun juga harus juga untuk aktif nawarkan. Lewat telepon, lewat chat WA dan sebagainya. Tapi japri ya, bukan cuma di grup dan sebagainya. Oke, guys, ini intermezzo ya. Jadi mudah-mudahan Anda mendapatkan ide. Jadi bagi Anda yang pernah melakukan hal seperti itu Anda belum mengerjakan HD. Jadi Anda belum apa-apa, belum mengerjakan HD. Tapi saya ajak Anda semua, di awal tahun 2022, kita ngerjakan HDI-nya dengan benar. Karena kalau kita ngerjakan sesuatu dengan tidak benar, ya hasilnya pun tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau kita ngerjakan sesuatu yang luar biasa dengan melakukan yang benar, saya tidak percaya kalau nggak dapat hasil, guys. Tidak percaya, pasti dapat hasil lah. Siapa yang tidak mau? Produknya begitu dahsyat, bisnisnya begitu luar biasa, dibantu lagi. Dibantu. Siapa yang tidak bisa? Oke? Dan sesi pada pagi hari ini, saya memberikan sharing kepada Anda, yaitu teknik atau caranya untuk Anda bisa mengembangkan bisnis HD. Dengan cara kita teamwork. Jadi kalau kita yang belum bisa, tendangan kita masih pelan, Anda bisa minta bantuan upline Anda yang tendangannya sudah kencang. Maka kalau upline Anda yang nendang, tendangannya kencang, ya gol. Kalau gol, orangnya aktif, itu adalah gol kita bersama, guys. Bukan cuma golnya Anda, bukan cuma golnya upline Anda, tapi gol kita bersama. Punya gambaran? Berikutnya, kalau Anda sudah mendengarkan beberapa kali, guys, Anda tendangannya pelan, berarti Anda akan melakukan ini nanti, conference call. Oke, upline Anda yang akan bercerita, Anda dengarkan, guys. Dengarkan. Dengarkan itu Anda bukan dengarkan sambil Anda WA orang, sambil Anda mungkin mainan dengan burung peliharaan Anda. No, tapi pada saat Anda mendengarkan upline Anda berbicara di telepon, conference call, catat guys. Poin-poinnya catat. Poin-poinnya dicatat, ya kan? Kemudian nanti berikutnya tambahin lagi catatan yang kurang, tambahin lagi. Nanti yang ketiga kali tambahin lagi. Anda sambil perhatikan, sambil nyatet. Guys, percaya sama saya, 10 kali Anda conference call, Anda akan jago. Dan kalau Anda sudah jago melakukannya, Anda bisa membantu bawah-bawah Anda. Kalau Anda bisa membantu rekan-rekan di bawah Anda melakukan dengan benar,
Mereka bukan cuma posting, mereka bukan cuma ubah status WA, tetapi kita ajak mereka untuk mengerjakannya dengan benar, yaitu kita yang nawarkan mereka. Guys, kira-kira kalau seperti itu, Anda membantu dia, dia akhirnya mendengarkan Anda 10 kali, dia juga jago, maka dia akan bisa membantu lagi bawahnya. Nah, kalau Anda bisa punya 5, lalu 5 ini bisa membantu bawahnya 5, guys. Terbentuk lalu, guys, potensi penghasilan yang 5, lalu 25, 125, 600, 3.000, guys. 3.000 orang. 3.000 orang jalankan dengan benar semua. Bukan cuma ubah status WA, bukan cuma posting, guys, tetapi 3.000 orang jalankan dengan benar. Saya tidak percaya kalau 3.000 orang itu tidak punya omset cuma 1 juta BV. 3.000 orang omsetnya 1 juta BV, guys. Itu omsetnya 3 miliar BV. 3 miliar BV, bonusnya 5%. 150 juta loh, guys. 150 juta. Itulah saya katakan bagi Anda yang kemarin-kemarin mungkin Anda merasa, aduh aku udah kerja. Tapi kerjanya bagaimana? Apakah Anda sudah kontak, Anda sudah jelaskan lewat telepon atau Anda ketemuan dengan dia? Kalaupun Anda sudah jelaskan lewat telepon dan ketemuan dengan dia, pertanyaan saya, tendangan Anda sudah kuat tidak? Tendangan Anda sudah mantap tidak? Kalau Anda tendangannya tidak mantap, Anda ngomong ke 1.000 orang, 1.000 orang juga tidak ada yang gol. Karena tendangan kita cuma ya ditangkap terus sama kipernya, guys. Ditangkap terus. Tapi kalau tendangan Anda mantap, atau mungkin Anda umpan ke upline Anda yang tendangannya bisa giring dengan mantap, guys. Saya tidak percaya kalau Anda kontak 100 orang bersama-sama dengan upline Anda tidak mendapatkan 5 orang yang aktif, guys. Saya tidak percaya. Oke? Tetapi saya akan percaya kalau Anda akan bersama-sama dengan saya naik kapal pesiar tahun depan. Amin. Saya percaya kalau sebagian di antara Anda itu yang akan ke Kapadokia, naik hot air balloon, kemudian ke Istanbul, ya kan? Itu nanti bersama-sama dengan kami, yaitu di promo ABC Turki yang kami adakan. Oke, guys. Jadi itu tekniknya ya, bagaimana tendangannya bisa kuat. Kalau kita belum kuat, Anda bisa conference call dengan upline Anda, dengan mentor Anda yang tendangannya kuat. Tapi begini, Anda jangan merasa, aduh Pak, saya tendangannya tidak kuat terus ya kan, saya nanti tak gandol terus upline saya. Ini juga tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena kalau Anda tidak coba sendiri untuk coba melakukan mendampingi rekan-rekan Anda, maka kemampuan Anda juga tidak terasah. Keberanian Anda jadi takut terus, tidak berani mencoba. Ingat, hukumnya duplikasi. Kalau kita tidak berani mencoba, bawa-bawa kita juga tidak berani mencoba. Alhasil apa yang terjadi? Ya, tidak akan bisa berkembang. Itulah saya katakan, 10 kali Anda coba dengarkan dengan baik upline Anda yang conference dengan prospek Anda, ataupun dengan downline Anda, dengan Anda catat berikutnya Anda coba untuk bicara sendiri, guys. Untuk bantu mereka. Supaya ini akan bergerak dengan luar biasa. Itu 10 itu tidak harus 10 loh ya. Bisa jadi 5 pun Anda sudah jago. Bisa jadi 3 pun sudah jago. Nggak harus nunggu 10. Ya, itu kan saya cuma ini perkiraan saja. Oke, punya gambaran guys? Mantap. Are you ready? Yes, ya. Oke. Jadi sudah kurang lebih punya gambaran ya, cara jalankannya yang benar, supaya kalau kita jalankannya dengan benar, hasilnya juga akan luar biasa. Oke, guys, jadi pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai conference call. Jadi conference call itu apa? Conference call itu berarti kita ini telepon bertiga, ya. Jadi ini ya, saya share screen aja. Oke, ini ya guys ya. Yes. Ya, saya cek dulu apakah sudah bagus. Oh, masih ini ya.
Belum ini, slideshow. Oke. Oke. Yes, oke. Jadi conference call itu adalah kita dibantu sama upline kita, ya, mentor. Jadi kalau ini Anda upline, ya, Anda punya mentor kan? Nah, Anda kontak ke prospek Anda atau kontak ke downline Anda, lalu Anda kontak mentor Anda. Nanti mentor Anda yang cerita, yang jelaskan, yang nendang. Paham? Punya gambaran ya? Jadi Anda nangkep dulu konsepnya. Jadi konsepnya conference call ini, konsepnya begini. Kalau zaman offline dulu, kita ini kan didampingi sama upline tuh. Jadi upline kan dampingi. Zaman dulu kan datang ke rumahnya orang, mungkin kita ngundang acara pertemuan, jadi tatap muka langsung kan. Nah, otomatis ini sama dengan pendampingan, tetapi pendampingannya lewat online. Jadi tidak ketemu muka langsung, tetapi upline mentor Anda di sini itu bisa mendampingi Anda untuk follow up downline Anda atau untuk Anda nawarkan HD, bisnis HD ke prospek Anda. Jelas ya? Jadi ini konsepnya Anda nangkep terlebih dahulu guys. Supaya Anda punya gambaran ya. Jadi itu konsepnya seperti itu. Oke? Nah, berarti bagaimana mekanismenya? Mekanismenya kan tidak mungkin tuh mentor Anda yang langsung kontak dengan prospek Anda. Karena prospek Anda atau downline Anda mungkin tidak kenal dengan mentor Anda. Berarti caranya adalah Anda sebagai upline, Anda yang telepon ke downline Anda atau ke prospek Anda, setelah itu Anda edifikasi mentor Anda. Sehingga gambarnya itu menjadi seperti ini guys. Ya, jadi Anda sebagai temannya dia, maka teman Anda ini akan percaya dengan Anda karena memang sudah pertemanan kan, karena sudah kenal ya, entah saudara kek ataupun teman ya kan. Nah ini kan sudah kenal sebelumnya, jadi Anda kontak dia ini akan enak. Caranya bagaimana? Caranya Anda jangan ngomong nanti ini, jadi Anda WA dulu, jangan WA dulu, nanti tak kenalkan ya sama mentorku ya. Nggak mau biasanya, nggak usah ngomong dulu. Anda cuma bilang aja, aku mau kontak kamu ya. Enaknya kontaknya jam 5 atau jam 6. Atau jam 7 malam. Udah cuma itu aja. Udah lama loh kita nggak ketemuan. Aku kepingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Loh, that's all. Cuma itu. Jadi Anda janjiannya dengan dia, jangan Anda ngomong, nanti tak kenalkan ya sama upline-ku. Guys, ini haram ngomong begini. Karena kalau Anda ngomong begitu, dia tidak mau. Nggak usah lah, nggak mau aku dikenalkan, malu aku, dan sebagainya. Nah, ini kekeliruan yang sering terjadi seperti itu. Kekeliruannya. Jadi, kita janjian sama dia, Anda cukup janjian sama dia, aku sudah lama loh nggak ngobrol-ngobrol sama kamu, aku udah kangen. Enaknya, nelponnya, aku mau telepon sama kamu, lewat WA call, teleponnya enaknya jam 6 atau jam 7 malam ya. Kamu yang lebih kosong yang jam berapa? Seperti itu. Jelas? Karena dia sudah percaya dengan Anda janjian seperti itu. Ya, dia mau diajak telepon. Oke? Punya gambaran ya? Nah, setelah itu, setelah jam 7-nya Anda telepon, Anda ngobrol-ngobrol dengan dia, lakukan, yaitu Anda edifikasi mentor Anda. Contoh nih ya. Jadi saya sebagai upline nih ya, saya sebagai upline, saya telepon sama teman saya. Saya janjian dulu. Kak, enaknya saya ini kan sudah lama ini, aku sudah lama tidak ketemuan kan, kita dulu sudah berapa tahun ya kuliah ya tidak ketemu lagi ya. Aduh, aku itu kangen loh dengan zaman-zaman kuliah dulu. Wah, kita sama-sama berangkat ke sana, ke situ dan sebagainya. Nanti malam yuk kita telepon-teleponan ya lewat WA call. Kamu enaknya saya telepon jam 7 atau jam 8? Yaudah jam 8 aja. Nah, jam 8 saya telepon dia. Misalnya namanya Budi. Bud, gimana kabarmu, Bud? Nah, jadi kita say hello aja dulu. Anda jangan langsung, Bud, ini loh Bud, aku ada bisnis bagus, Bud. Keliru. Anda say hello dulu. Ini kalau prospek ya, ini prospek, oke?
Ini kan ada dua, ini ada prospek, ada downline kan. Nah, Anda say hello dulu dengan prospek Anda, dengan Budi itu. Bud, gimana kabarmu sekarang? Waduh, sudah lama ya kita nggak ketemuan ya. Waduh, kamu gimana? Anakmu berapa sekarang? Misalnya, ya kan? Udah menikah belum? Kerjamu gimana? Nah, Anda tanya dulu ke dia sambil Anda sharing. Oh, kalau aku begini, aku sudah menikah atau apa ya, terserah kan. Itu kan masing-masing orang beda-beda. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Nah, setelah itu Anda langsung ngomong ke dia, Bud, ini aku itu mau mengenalkan ke satu orang. Jadi satu orang ini, wah, aku itu sangat respect banget dengan dia. Kenapa? Karena dia ini orang sukses. Dia ini ahli sekali karena sudah banyak menolong orang. Jadi, banyak orang-orang tertolong baik dari sisi kesehatan, dari sisi finansial. Dia ini banyak sekali menolong orang. Dan juga enak, orang ini enak loh, caranya ngomong itu menyenangkan sekali. Nah, namanya Bu Anggraini misalnya, ya kan? Nah, Anda ngomong begitu. Ini ya, paling cuma 5 menit kok, Bu. 5 menit aja. Sudah, Anda add call. Add call ke Bu Anggraini atau Bu Ratna atau siapapun kan. Nah, Anda add call. Anda setelah add call, nah terus setelah nyambung, Bu Ratna, ini loh saya kenalkan dengan teman kuliahku namanya Budi. Wow, Bud, ini loh Bud yang aku katakan tadi Bu Ratna, dia ini orang sudah berhasil, orang yang sudah luar biasa, bahkan lewat tangan dia itu banyak sekali orang-orang yang tertolong Bud, karena memang dia ini begitu mantap ya, orangnya suka menolong. Nah, ini Bu Ratna, temanku yang tadi aku cerita ya, jadi namanya Budi. Silakan Bu Ratna, mungkin bisa sharing sebentar Bu Ratna. Nah, Anda yang umpan bola ke Bu Ratna, Anda yang umpan bola ke upline mentor Anda. Ini baik prospek maupun downline, Anda bisa lakukan yang seperti itu. Nangkap, punya gambaran guys? Punya gambaran ya? Nah, ini adalah step pertama. Jadi ingat, janjian dulu, janjiannya tidak perlu ngomong, nanti kamu tak kenalkan dengan mentorku, tidak perlu bicara itu. Anda cukup ngomong aja, aku mau telepon sama kamu. Enaknya jam 7 atau jam 8. Udah, that's all. Setelah itu Anda telepon, baru Anda edifikasi. Aku mau mengenalkan ke satu orang yang sudah berhasil, bla 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 bla. Nah, cuma 5 menit kok. Sebentar aja, tidak lama. Oke, sebentar ya, ini saya add call ya. Langsung Anda add call. Oke guys, ini kurang lebih punya gambaran ya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti Anda bisa chat ya. Nanti kita akan ini jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, berikutnya, step berikutnya, jadi kalau ini yang pertama tadi kan, telepon dulu, kemudian edifikasi ke upline-nya, ke mentornya. Berikutnya bagian mentor yang ngomong ke prospek atau downline Anda. Saat mentor ini ngomong ke prospek atau downline Anda perhatikan. Upline mentor Anda bicara, Anda konsentrasi dengan apa yang diomongkan. Bahkan kalau perlu Anda tambah-tambahkan. Kalau misalnya Anda punya testimoni, Anda punya kesaksian apa, atau mungkin saudara Anda omongkan. Jadi pas upline Anda ngomong produk misalnya, sekilas ya toh, Anda ngomong, itu memang betul. Saya pun merasakan sendiri. Wah, anakku itu dulu begini, makannya sulit. Tapi setelah konsumsi honey bee pollen, sekarang ini kejer-kejeran. Dia yang ngejer mamanya minta makan. Guys, Anda yang nambah-nambahin itu boleh. Bahkan kalau perlu, Anda bertanya kepada mentor Anda. Kalau mentor Anda mungkin belum tajam, Anda tanya, mentor pernah ngalami ini enggak ya? Keajaiban yang dahsyat mentor. Mungkin ada orang yang sudah diabetes, sudah mau dipotong, diamputasi, ternyata terbantu sembuh. Kira-kira pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Loh, Anda yang nambahin, nanya, mancing pertanyaan. Jelas? Jadi tugas kita di sini, Anda sebagai upline ya, ini ya saya tambahin ya guys ya. Jadi Anda sebagai upline itu di saat mentor Anda bercerita, Anda konsentrasi. Anda tambahin testimoni Anda bertanya, Anda tanya, ya kan? Ini mancing ke
upline mentor. Sehingga mentor Anda lebih dalam lagi nantinya. Mentor Anda akan lebih ngejos lagi. Oke? Termasuk saat cerita potensi, ya kan? Cerita potensi. Boleh nggak Anda tanya? Boleh. Anda tanya, mentor, kira-kira ada nggak ya rekanan mentor yang baru bergabung tapi langsung ngejos gitu mentor? Loh, Anda pancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Akhirnya apa? Ini tendangannya akan lebih mantap lagi, guys. Tendangannya ke gawang lawan, wow, itu akan nendangnya seperti das ke pojok sini, guys. Masuk, guys. Karena ada yang umpan pertanyaan, sehingga tendangannya akan lebih cantik lagi. Seperti itu. Nangkap? Nangkap? Sambil Anda catat, Anda konsentrasi, Anda tanya-tanya, Anda tambahin sesuatu, sehingga hidup. Wow, ini akan sangat keren banget. Bahkan mereka bisa akan jadi aktif loh guys. Karena Anda benar-benar ya luar biasa. Oke, ya. Nah, jadi itu ya. Nah, di bagian yang ketiga ini mentor Anda yang akan cerita. Ingat tadi saya katakan ya, yang saya katakan yang perlu Anda garis bawain guys, Anda di sini sebagai upline maksimal 10 kali Anda dengarkan conference call ini, Anda coba praktekkan. Supaya apa? Supaya jaringan Anda itu lebih cepat perkembangannya. Bayangkan kalau Anda itu punya 5-6 orang, ya kan ini berkembang lagi. Lah kalau Anda cuma mengandalkan ke satu orang ini yang conference, maka kan nggak jalan. Tapi kalau Anda juga bisa, lalu bawah-bawah Anda ini nanti juga bisa mengembangkan lagi di bawah-bawahnya. Wih guys, banyak yang bisa conference guys, yang bisa untuk lebih aktif, dan mereka bisa menjalankannya dengan benar, sambil mancing pertanyaan, sambil nambah-nambahin. Percaya sama saya, bisnis Anda nggak usah nunggu 5 tahun. 1 tahun, tahun 2022 ini guys. Ini benar-benar akan menjadi tahun yang sangat indah buat Anda. Karena Anda menjalankannya dengan benar. Bisa jadi tahun kemarin belum dijalankan. Oke? Karena tahun kemarin cuma posting, ya kan? Cuma status WA. Itu sudah banyak orderan bulan Juli itu. Iyalah, soalnya apa? Semua orang udah sesek ya kan? Jadi mereka ketakutan. Mereka cari Clover Honey, cari Propo Elix. Kita nggak usah jelaskan macam-macam pun. Orang beli pada saat itu. Tapi saat ini beda. Kita yang harus proaktif. Kita yang harus aktif untuk menjelaskan, meyakinkan rekan-rekan kita. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi ini guys yang disampaikan ya. Saya sekilas aja ini kepada Anda. Jadi bagian yang penting yang harus kita lakukan guys, ini Anda buat kesamaan. Jadi ini saya ini ya sebagai mentor ya. Saya sebagai mentor yang akan sharing kepada prospek ataupun downline nih. Anda akan mendengarkan tuh ya. Nah, di sini apa yang saya omongkan kepada dia, saya akan buat kesamaan. Saya tanya, loh kak, kalau kakak ini pernah pakai produknya HD? Saya tanya, kakak pernah pakai apa aja kak? Dari cerita itu, kemudian saya bisa ngomong, oh kak kita ini sama loh. Saya itu dulu cuma pemakai produk HD. Saya itu tidak pernah bayangkan bisnisnya, karena saya itu tipe orang pendiam. Nah, ini tergantung kondisi Anda toh. Kalau saya biasanya cerita begitu karena memang itu yang saya alami. Saya orang pendiam. Anda boleh tanya sama Bu Ratna. Bu Ratna ini satu kantor sama saya dulu di konsultan itu. Saya waktu di konsultan saya diam, guys. Anda boleh tanya sama beliau ya. Nah, jadi saya buat kesamanya dengan apa? Dengan ngomong seperti itu karena banyak orang itu yang nggak mau ngerjakan bisnisnya toh. Banyak orang yang awalnya itu kan cuma mau pakai, nggak mau menjalankan bisnisnya. Saya buat kesamaan. Kenapa? Karena kalau sudah sama, itu ngomongnya gampang. Dia akan mendengarkan. Orang kalau punya kesamaan, dia itu akan mendengarkan. Sama-sama putus cinta. Wah, cocok. Akhirnya apa? Ngomong satu, langsung nyambung, guys. Karena punya kesamaan. Sama-sama
orang Batak cocok ngomong, langsung guys. Sama-sama hobi main golf, sama-sama hobi main bulu tangkis, cocok ngomong. Wih, percaya langsung. Guys, ini kuncinya buat kesamaan. Pak, bagaimana kalau tidak punya kesamaan sama sekali? Buatlah kesamaan, pasti nemu. Ya kan? Contoh, dia kuliah, misalnya. Kuliahnya, Anda tidak kuliah. Dia kuliahnya di UI. Anda tidak kuliah. Gimana caranya buat kesamaan? Anda bisa ngomong, loh sama kak. Tetangga saya itu anaknya juga kuliah di UI. Loh, guys, dia pelihara anjing, ya kan? Anda ngomong, sama kak. Teman saya itu juga ada yang punya peliharaan, pelihara ikan dan sebagainya. Loh, guys, pasti ada samanya. Tidak mungkin tidak ada samanya. Anda bukan pendiam. Dia seorang pendiam. Loh, kakak ini sama loh, sama rekanan saya yang namanya Pak Leon. Itu dulu diem banget, Pak. Nggak bisa ngomong. Tapi sekarang ini, itu kalau nggak dicegah mulutnya, itu nggak berhenti-berhenti ngomongnya, Pak. Nah, guys, buat kesamaan. Nggak ada yang sama dengan Anda ngomong sama. Sama dengan siapa? Kan begitu. Akhirnya kan jadi sama. Nangkap? Punya gambaran? Ya. Jadi ini saya sharing kepada Anda supaya Anda bisa. Berikutnya apa? Testimoni. Nah ini, testimoni ini guys, sampaikan. Kenapa? Karena orang itu akan yakin. Yakin. Kuncinya bisnis ini yakin. Orang bisa yakin karena ada testimoni. Yakin konsumsi produk karena ada testimoni produk. Dia akan lebih yakin. Kalau nggak ada testimoni produk, mungkin dia nggak yakin. Yakin dengan bisnisnya karena Anda ada testimoni, success story, testimoni bisnisnya. Jadi testimoni ini bukan cuma testimoni produk, tetapi Anda bisa sampaikan testimoni produk maupun testimoni bisnis. Jadi Anda bisa sharingkan. Ada testimoni untuk membuat orang itu yakin. Kalau orang itu tidak yakin, ya tidak mungkin lah mau ngerjakan bisnis ini, mau pakai produknya, ngapain? Kalau tidak yakin. Tapi kalau dia yakin, dia akan konsumsi, guys. Kalau dia yakin, dia akan mengerjakan bisnisnya. Kuncinya karena keyakinan, ya. Berikutnya adalah potensi dan peluang. Ingat, semua orang punya potensi. Biasanya saya ngomong gini, kakak kan punya kenalan ratusan orang tuh. Pasti toh, teman, saudara, tetangga, kenalan, ya kan? Pasti, belum lagi teman di medsos kan, di Facebook lah, di IG dan sebagainya. Kalau kakak punya kenalan ratusan orang, kak, kalau cuma cari 5 aja, 5 yang mau sehat, 5 yang mau punya bisnis tanpa keluar duit, 5 yang mau menolong orang, dan nanti saya bantu, Kak. Saya yang jelaskan. Ke ratusan orang ini, Kak. Saya yang jelaskan. Kira-kira, Kak, bisa dapat nggak 5 orangnya ini, Kak? Oh ya, dapat lah. Nah, kalau 5 orang ini, nanti kita bantu juga kan, Kak? Mereka kan punya kenalan berbeda-beda lagi tuh. Kalau masing-masing punya 5, maka jadilah 25 orang loh, Kak. 25 orang ini masing-masing 5, jadilah 125. 125 masing-masing 5, 625. Masing-masing 5 lagi, 3125. Ini baru level 5, Kak. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 dari kakak. 3.000 orang. 3.000 orang kalau kali 1 juta BV, Kak. Kurang lebih 1,5 juta rupiah. Ini omsetnya 3 miliar BV. Bonusnya 5%, berarti bonusnya kurang lebih adalah 150 juta. Kak, kira-kira kalau kakak nggak perlu keluar modal, kakak nggak perlu untuk ini apa, meluangkan waktu yang sampai 10 jam tiap hari, kakak luangkan waktu katakanlah cuma 1-2 jam, Kak, nanti saya bantu. Kira-kira, Kak, kalau untuk dapat 150 juta, Kak, kira-kira kakak rela nggak meluangkan waktu 1-2 jam sehari, Kak?
untuk bisa mendapatkan 150 juta loh Kak, buat anak kakak, buat orang tua kakak. Guys, potensi dan peluangnya Anda harus sentuh dari sisi hatinya dia. Bukan cuma ngomong, ini bisnis besar, bisa menghasilkan ratusan juta. Ya enggak ngefek ke dia. Tapi kalau Anda ngomongnya, Kak, kalau kakak luangkan waktu 1 jam, 2 jam sehari, bisa menghasilkan 150 juta, Kak, buat anak kakak, buat orang tua kakak. Kira-kira, guys, orang yang saya ajak ngomong ini, kira-kira langsung dek nggak kira-kira? Oh, 1 jam ya. Daripada 1 jamnya ini dipakai untuk nonton drakor, untuk nonton YouTube yang nggak jelas. Ya kalau YouTube yang pembelajaran ya toh, nah main game online. Kenapa nggak luangkan 1-2 jam? Untuk kita ini bisa bangun bisnis yang bisa menghasilkan income yang besar untuk anak-anak kita, orang tua kita. Guys, potensi dan peluangnya dan sentuh hatinya dia. Not only logika berpikirnya, tetapi Anda sentuh dari sisi hatinya dia. Apalagi itu Anda tambahin, setelah ngomong ratusan juta, Anda ceritain, Kak, ternyata bukan cuma uang loh Kak di sini yang kita dapat Kak. Bukan cuma uang. Tapi Kak, kita bisa menolong orang Kak. Ada orang yang anaknya autis Kak, kasihan kalau punya anak autis, bener nggak Kak? Mungkin kakak punya pengalaman nggak saudara atau siapa yang punya kenalan yang punya anak autis kan menderita kan kak, kasihan. Tapi kakak bisa menolong dia loh kak, terbebas dari penderitaan. Wow, kira-kira bermanfaat nggak kak? Bukan cuma anak autis, termasuk yang kesuburan kak. Berapa tahun menikah belum punya keturunan, kakak bisa kenalkan ini, dapat keturunan. Kak, kalau kakak menolong orang, berkat kakak itu tambah besar. Saya nggak tahu Tuhan kasih berkat lewat mana. Apakah hati kakak besar, atau mungkin anak kakak jadi anak yang hebat kelak nanti. Atau orang tua kakak, ya kan, diberikan kesehatan yang berlimpah dan sebagainya. Saya nggak tahu kak. Tapi lewat ini kak, kakak sharing 1-2 jam, 1 hari kak. Kakak bisa membantu orang lain, sehingga berkat kakak akan semakin lebih besar. Halo? Dan kakak, aduh kak, kakak kenalkan ke orang kak. 5 orang tadi saya katakan kan, 1 aja yang jadi kak, 1 aja jadi berkembang besar. Kakak itu bisa dapat puluhan juta, ratusan juta loh kak, tiap bulannya. Ini sudah terbukti kak, banyak rekan-rekan kami, itu dia itu aktif ya kan, pertama kali, kemudian bawahnya ini besar, lalu dia tidak aktif. Dia cuma punya 1 kaki yang besar, tiap bulan bisa dapat 20 juta, 30 juta per bulan. Kak, kenalkan kak. Kalau kakak tidak mengenalkan, nanti orang ini loh juga ikut orang lain, diajak orang lain. Kan sayang kak, mestinya bisa dapat kakak, tapi gara-gara kita tidak mengenalkan, akhirnya orang ini ikut orang lain. Padahal kalau dia ikut kakak, dan orang ini besar kak, 1 aja yang besar, kakak dapat puluhan juta loh kak, bisa ratusan juta per bulan. Halo? Terakhirnya, ayo kak, 1-2 jam sehari kak, tidak lama kan? Tidak perlu sampai kakak harus ngantor 8 jam sehari, 10 jam, perjalanan berapa jam ya kan ke kantor. Ini kakak cuma memanfaatkan waktu-waktu luang kakak, tapi tetap harus diluangkan. Karena kalau nggak kita luangkan, ya tidak bisa. Dan jangan khawatir kak, nanti saya bantu. Saya yang bantuin kakak untuk kakak bisa mendapatkan orang-orang kakak ini. Begitu guys. Kira-kira nih, kalau Anda bisa ngomong seperti itu, kira-kira apa yang terjadi guys? Halo? Bahwa Anda akan berkembang nggak? Bahwa Anda akan berkembang. Kenapa? Ya karena Anda bantuin mereka. Sehingga tendangan mereka itu pelan, tapi dia ngumpan ke Anda. Anda tendangannya kenceng guys. Bagaimana kencengkan tendangannya? Ya, ngomong yang ini tadi. Ya, jadi ngomong yang ini tadi, yang tidak terlalu sulit toh. Ini kan gampang semestinya.
Cuma masalah ya sering mendengarkan, nanti Anda dengarkan upline Anda 5-6 kali ya sambil mencatat, sambil konsentrasi. Percaya sama saya, Anda akan sudah mahir. Dan di ruangan Zoom ini sudah banyak rekan-rekan Anda yang sudah mahir untuk conference call. Ya, jadi banyak banget. Ada Kak Ratna, ada Kak Shirley, ada Kak Serliani, Kak Joni, Kak Ade, ya kan, Pak Hosea, Kak Heni, ada Kak Vivi, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu, ya kan, Kak Heri, Kak Sanjaya, Kak Dewi, Kak Florensi. Wah, itu banyak banget guys. Kak Meske, itu Anda tinggal minta mereka untuk bantuin Anda supaya tendangannya kencang dan terjadilah gol. Dan kalau golnya banyak, ya kemenanganlah yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Bagaimana bisa menang? Cetak gol yang banyak. Menang sepak bola, ya cetak gol ya. Oke, begitu guys kurang lebihnya supaya Anda punya gambaran ya. Jadi mengenai teknik untuk conference call, punya gambaran enggak kira-kira? Jadi Anda janjian dulu, aku udah kangen nih, lama enggak ketemu ya kan, enaknya teleponnya, aku mau telepon kamu, enaknya teleponnya jam 6 atau jam 7 ya. Nah, setelah Anda telepon, Anda ngobrol dulu sama dia, basa-basi dulu, lalu Anda edifikasi upline Anda. Aku kenalkan ya sama partner bisnisku. Dia itu keren banget. Dia itu banyak menolong orang, bahkan orang-orang yang masalah kesehatan, bahkan orang yang tidak mampu. Sekarang ini dimampukan loh. Tukang becak pun ternyata bisa sukses lewat tangan dia. Guys, Anda omongkan. Dan dia enak banget ya, menyenangkan. Cuma sebentar kok, paling cuma 5-10 menit aja. Oke, sebentar ya, langsung di add call cepret ya kan. Langsung, Kak Ratna, ini loh temanku kuliahku yang aku ini ya tak ceritain ya. Nah, dia ini dulu temanku bareng sama bla 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 dan sebagainya. Lalu Anda ngomong, Bud ini loh, ini rekananku tadi aku cerita yang sudah berhasil. Silakan Kak Ratna di-sharingkan. Udah, nanti Kak Ratna yang cerita itu tadi, buat kesamaan dulu, kemudian cerita testimoni, Anda tambahin testimoninya, ya kan, kalau Anda punya testimoni, kalau nggak punya, ya Anda dengarkan aja, Anda catat aja, kemudian Anda kalau itu kurang mantep, Anda tanya lagi ke upline Anda yang lagi conference itu, Anda tanyain. Nah, terus kemudian nanti upline Anda akan cerita kan, jadi mengenai buat kesamaan, kemudian dia juga akan cerita mengenai testimoni, kemudian peluangnya, potensinya, kemudian mengenai ini ya, jadi langkah-langkah dan sebagainya. Pokoknya upline Anda sudah jago akan bisa menjelaskan kepada Anda. Oke, begitu ya. Ini saya mau mencobakan ke Anda, ya. Nggak tahu Anda apakah ada yang mau untuk conference call dengan saya. Ya, jadi saya menawarkan ini beberapa orang yang mau ya, kita coba live langsung supaya Anda mendengarkan. Jadi saya ini bukan settingan. Jadi ini bukan settingan, saya juga tidak tahu responnya orang yang ditelepon itu nanti bagaimana. Saya tidak tahu, tetapi saya akan mencoba untuk membuat gol terjadi pada saat saya menendang bola ya. Oke, ini saya kasih contoh ya. Jadi Kak Ratna ini nanti akan mencoba untuk ngontek rekanannya. Saya pun juga masih tidak tahu nanti rekanannya ini gimana responnya ya. Saya tidak tahu. Tapi nanti setelah Kak Ratna, kalau ada mau 1-2 orang yang melakukan, Anda juga bisa ya. Jadi ini Kak Ratna akan mencobain dulu ya. Dan ini pun juga bukan settingan ya. Jadi yang nanti di kontak Bu Ratna ini itu saya pun juga belum kenal ya. Begitu Bu Ratna? Ya, saya belum kenal sama orangnya, saya juga tidak tahu, saya cuma dikasih tahu tadi sama Bu Ratna, ini usianya kelahiran tahun 68. Cuma itu, ya. Gitu, betul ya Bu Ratna ya? Ya, betul Pak. Ya, nah jadi tekniknya guys, ini nanti Bu Ratna akan WA call ke orangnya, setelah itu dia, Bu Ratna akan edifikasi saya, dan kemudian nanti saya akan ngobrol dengan orang tersebut. Nah, ini sementara Bu Ratna open aja kamera speakernya. Jadi pada saat supaya teman-teman bisa mendengarkan Bu Ratna edifikasi saya kan, say hello dulu dengan orangnya, edifikasi saya. Nah, nanti setelah saya udah masuk, sudah WA call, nanti saya akan speakerphone. Nah, nanti Bu Ratna akan saya mute
Karena nanti dengan speakerphone ini kan Anda juga mendengarkan toh apa yang saya omongkan dan juga apa yang diomongkan oleh orang yang diajak telepon ini kan nanti mendengarkan kan, Anda mendengarkan. Jadi seperti itu. Oke? Ya, ini kita akan coba trial. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Saya juga tidak tahu apakah hasilnya orang itu mau bergerak aktif, mau terbuka, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, saya bisa mencobanya terlebih dahulu. Mencoba yang terbaik. Saya percaya kalau kita mencoba yang terbaik terus-terusan, hasilnya pun juga akan bisa berhasil luar biasa. Oke, begitu Kak Ratna. Siap? Ya, oke. Saya coba telepon dulu ya. Ya. Halo, iya Bu Rini. Oh, maaf agak meleset ya janjinya saya telepon ya. Iya, sebentar aja Bu, sekitar 10 atau 15 menit ya. Saya akan kenalkan dengan rekan saya. Iya, karena kan saya sama Bu Rini ini awalnya mulai berawal dari sama-sama pemakai. Cocok produknya. Nah, kenapa enggak kita lihat sisi lainnya. Kebetulan banget nih, saya mau kenalin dengan satu mentor saya, di mana saya belajar banyak dari beliau, Bu. Dari yang latar belakangnya sama-sama pendiam seperti saya, tapi saya terpukau ternyata perubahannya dahsyat. Dan iya, banyak banget saya belajar dari beliau dan sederhana-sederhana aja, tapi membuat yang tadinya kita pikir sulit jadi bisa. Bu, sebentar saya add call ya. Beliau namanya Pak Leon, peringkatnya sudah mencapai Royal Crown, itu top position. Sebentar ya Bu ya. Ya. Halo. Halo Pak Leon. Halo. Iya. Iya. Iya Pak Leon. Ya. Halo Pak. Ya Bu Ratna. Saya. Iya, gimana kabarnya Pak? Baik-baik Bu Ratna, gimana kabarnya? Baik ya. Ya, luar biasa Pak. Ini loh Pak, kebetulan saya tadi sedang menyapa salah satu rekan saya yang awalnya sama-sama seperti saya, sama seperti Pak Leon, awalnya berawal dari pakai produk dan cocok. Rutin. Nah, karena gitu kan sayang ya Pak, seperti dulu saya pernah disampaikan, sayang kalau cuma pakai aja, padahal kita bisa punya satu hal yang lain yang lebih. Nah, jadi saya ajak beliau untuk juga bisa berkenalan dengan Pak Leon, mendapatkan banyak hal dari Pak Leon, di mana saya sudah sempat ceritakan sedikit tentang Pak Leon ya Bu ya. Iya, banyak loh Bu. Orang-orang yang lewat tangan Pak Leon ini terbantu sekali kehidupannya, pengembangan diri, kesehatan, finansial, jadi banyak saya bisa belajar. Nah, Pak Leon silakan langsung nyambung dengan Bu Rini Pak. Oke, wow, salam kenal ya Bu Rini ya sebelumnya. Salam kenal juga Pak Leon. Loh, Bu Rini di mana? Di Bandung? Saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Wow. Minggu kemarin saya dari Jakarta, Bu. Oh, terlambat. Lah ya itu, coba tahu gitu bisa ketemuan kita di Jakarta ya. Loh, Bu Rini udah lama Pak pakai produknya HD? Kebetulan begini, saya pakai produk HD itu tahun 2008. Oh, berarti udah 14 tahunan ya Bu ya? 2000, tapi 2008 tuh saya sempat dulu ngejalanin sebentar. Oke. Gitu loh, sebentar. Saya pernah jalanin itu kira-kira setahun ya. Ya. Enggak sampai setahun, 3-4 bulan lah saya sempat ikut yang di puncak, apa kalau di Lembang, apa di puncak tuh yang di hall gede banget. Oh. Gitu. Terus udah gitu, udah tuh saya ikut ke Prudential. Itu ya dipakai doang. Tapi sekarang saya pakai aja. Tapi terus sekarang ini juga saya diam di rumah aja, karena juga Prudential juga saya stop karena waktu itu ngurusin papa mama ya. Oke. Saya berhenti itu tahun 2015 di Prudential, dari Prudential. Bukan enggak pas turun sih, memang bukan pada saat saya turun, tapi memang saya waktu itu lagi ngeraih SIM ya. Cuman karena papa sakit,
Oke. Terus mama sakit. Jadi saya daripada ngurusin orang, tapi orang sendiri sakit, jadi ya udah dah. Oh, Gitu loh. wah luar biasa ini. Itu sayang. Bu Rini ini benar-benar anak berbakti nih buat orang tua ya. Sampai Ya, sekarang papa udah nggak ada. oh iya, tapi amal ibadahnya ibu kan tetap diperhitungkan itu. Kalau Bu Rini udah 14 tahun, saya masih baru sih Bu di Adi ini. Baru 25 tahun. Waduh, itu bukan mulai. Dari awal Ade berarti ya Pak ya? Enggak, Adi kan tahun 94. Saya joinnya tahun 97-an. Jadi saya bukan orang pertama, Bu. Iya. Jadi 25 tahun. Awalnya saya itu cuma mau pakai, Bu, karena saya ini kan pendiam. Jadi saya tuh merasa tidak mungkin bisa ngerjakan bisnis ini. Nah, saya itu dulu satu kantor sama Bu Ratna. Jadi background kami kan accounting, Bu. Ibu tahu lah, Bu Rini, kalau orang accounting itu kan orang suka angka tuh. Sehingga biasanya kalau orang suka angka kan tidak suka bicara. Nah, saya tipe seperti itu, Bu. Jadi saya itu cuma mau pakai aja. Nah, ternyata saya pakai untuk alergi udang. Alergi saya sembuh, Bu. Jadi dari kesembuhan itu, kemudian saya itu ada teman yang orang tuanya kena stroke. Nah, saya kan merasa tidak enak, Bu, kalau saya tidak nyampaikan ini. Karena saya tahu ini pasti bermanfaat. Karena saya dapat informasi, testimonial dari rekan-rekan yang lain. Itu kan banyak yang untuk stroke bisa juga ya, Pak? Oh, bisa, Bu. Ada rekanan saya itu malah koma, Bu, 1 bulan di ICU. Pembuluh darah otak pecah. Jadi pembuluh darah otak pecah, Bu. Koma 1 bulan. Koma, Bu. Belum titik. Masih koma. Karena kalau titik kan berhenti langsung ya. Tapi kalau koma ini kan masih belum ada ini kan penyelesaiannya kan. Koma 1 bulan, Bu. Anaknya keluar duit 500 juta, Bu. 500 juta udah keluar. Stres, Bu, anaknya, Bu. Bayangkan, Bu Rini, sudah 500 juta sebulan, tanya sama dokternya, dok, orang tuaku kapan bisa sadarnya? Dokternya cuma bilang, berdoa yang banyak, kita berusaha yang terbaik. Cuma itu kan, Bu, pasti kan jawabannya kan? Kan tidak mungkin dokternya bilang, minggu depan akan sadar gitu kan tidak bisa. Jadi akhirnya anaknya ini rundingan, Bu, mau nyabut alat bantu pernafasan. Mereka mikir ini 1 bulan 500 juta, Bu. Nah kalau 6 bulan komanya, Bu, apa enggak yang hidup jadi koma semua nanti ya, Bu ya? Nah, akhirnya dari sana, untung ada sepupunya, Bu. Sepupunya ngomong, jangan dicabut dulu alat bantunya. Coba dulu pakai madu. Siapa tahu Tuhan bekerja lewat madu ini. Nah, akhirnya madu HD ini, Bu, dicampur air. Air madunya disuntikkan lewat sonde, selang di hidung itu. Tiap jam, Bu. Anaknya mikir daripada cuma air putih kan, Bu. Kan air putih tidak ada ininya, tapi air madu ya siapa tahu kan. Oh juga harus ngasih air kan. Akhirnya air madu tiap jam, Bu. Bu Rini tahu, 1 minggu sadar loh Bu, orangnya. Oh ya? Iya, makanya lewat produk. Nyesel ya, kenapa waktu itu saya nggak pakai ini ya? Ya. Saya nggak telatenin sih waktu itu. Oh, ya nggak apa-apa Bu, nanti masih banyak orang yang juga memerlukan lewat tangan Ibu sih. Gitu. Jadi itu yang terjadi Bu. Jadi makanya saya bilang ke teman-teman, di Hadi ini enaknya apa sih? Produknya itu luar biasa Bu Rini. Jadi bukan cuma yang masalah stroke ataupun yang masalah, termasuk anak autis loh Bu. Sampai rekanan saya itu buat buku, Alhamdulillah anakku autis Bu. Kemudian ada juga yang masalah kesuburan. Kemarin di Jakarta, pasangan 8 tahun menikah Bu. Itu maaf Bu, dia tuh periksa ke dokter, suami istri. Dokternya nyarankannya bayi tabung. Kenapa? Karena suami istri bermasalah Bu. Yang suami, maaf, spermanya kualitas dan kuantitasnya itu jelek. Yang istri itu ada kista. Jadi tiap bulan itu kalau maaf bulanan itu sudah pasti dia itu sudah pokoknya tidak mungkin masuk kerja, pokoknya sakit sekali Bu. Sehingga disarankan bayi tabung. Dia tanya ke second opinion dokter yang lain, jawabannya bayi tabung juga Bu. Nah, tapi dia tidak mau karena kan bayi tabung itu biayanya mahal dan belum tentu berhasil kan Bu. Akhirnya dia itu pakailah produknya HD sebagai alternatif kan. Ibu tahu, beberapa bulan konsumsi Bu, 2-3 bulan hamil Bu. Jadi saat konsumsi, istrinya itu yang biasanya mensnya itu sakit sekali, Bu. Itu bulan depan, setelah konsumsi, itu nggak terasa, Bu, kalau lagi mens. Sang suami juga akhirnya merasakan enak juga, kan? Akhirnya hamil, Bu, 2-3 bulan itu. Sudah melahirkan ini, anaknya kurang lebih sekitar 2 bulan, 3 bulan ini. Jadi, makanya saya bilang ke teman-teman, Bu, di HD ini luar biasanya apa? Kita ini bisa menolong banyak orang. Saya percaya, Bu, kalau Ibu menolong banyak orang, berkatnya itu luar biasa ke Ibu.
Saya tidak tahu berkat Tuhan lewat mana. Mungkin hati ibu berkembang luar biasa, atau mungkin pekerjaan ibu atau suami atau siapa ya, anak-anak dan sebagainya berkembang luar biasa. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang saya tahu, lewat HDI ini kita bisa menolong banyak orang, bukan cuma dari sisi kesehatan, Bu. Termasuk sisi finansial. Maaf, Bu, ada rekanan saya itu cuma mantan tukang becak, lulusan SD, Bu. Mantan kuli bangunan, hari ini, Bu, dia itu punya kantor HDI di Tegal, bisa umroh, bisa ngajak orang tuanya berlibur naik kapal pesiar, itu lewat bisnis HDI ini, Bu. Sehingga saya ngomong ke teman-teman, saya itu kenapa setiap ketemu orang itu selalu cerita HDI, Bu. Kenapa? Ya karena saya percaya orang itu pasti ada yang membutuhkan. Mungkin anaknya sakit, orang tuanya, atau omnya, mertuanya, atau mungkin dia perlu bisnis untuk dapatkan penghasilan, Bu. Sehingga itu yang terjadi. Enggak, saya pengen coba mama deh. Karena kan sekarang tinggal mama nih. Iya. Tadinya kan saya saya madu selalu sedia, Pak. Oh. Jadi saya waktu itu pernah ketolong HD itu gara-gara dia DBD. Jadi saat itu dulu ya saya belum punya uang, saya nggak tahu mau gimana, anak saya sakit, DBD, suruh dirawat nggak mau. Saya bilang aduh dirawat uangnya gimana ya, makanya udah deh minumin HD, 1 botol HD itu habis 1 minggu, tapi pulih sehat sekarang nggak pernah sakit-sakitan lagi. Wow. Gitu loh, tapi nah itu justru itu. Nah sejak itu jadi saya pikir, aduh saya kalau nggak punya asuransi bagaimana nih, jadi masuk, saya di Prudential itu dia, makanya saya cuma dikonsumsi saja, tapi saya jadi nggak tahu persisnya manfaatnya ya. Tapi tidak ada masalah, Bu Rini, justru ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ibu sudah punya pengalaman yang seperti itu akan membuat ibu akan lebih cepat berkembang. Iya, sekarang ini saya cuma bagi-bagi HD. Kalau misalnya ada yang sakit, saya kirimin madu ke teman-teman yang memang sakit, saya kasih. Teman saya sakit, saya kasih. Jadi ya. Wow. Berarti Bu Rini ini sangat cocok banget, Bu, karena ibu punya hati yang mulia loh. Karena di HD ini kuncinya cuma satu, Bu. Saya bilang ke teman-teman. Banyak orang yang ngomong gini, Pak Leon, saya tidak punya pengalaman bisnis, Pak. Saya tidak punya background bisnis. Bagaimana saya bisa berhasil? Saya bilang, orang yang punya background bisnis belum tentu berhasil. Justru satu, orang yang punya kepedulian dengan orang, itu yang akan berhasil. Nah, saya melihat Bu Rini ini sangat peduli. Temennya ada sakit dikasih, ya kan? Itu modal utama di bisnis ini. Loh, modalnya cuma itu, Bu. Kita peduli dengan kesehatan orang, kita peduli dengan finansial orang. Mungkin kita peduli karena dia tidak bisa nyekolahkan anaknya, kan, Bu? Sehingga akhirnya kita bantuin dia untuk mendapatkan uang, bukan kita kasih duit. Karena kalau kita cuma kasih duit, Bu, maka orang itu ya, kalau orang nggak punya dikasih uang 1 juta, dalam waktu berapa hari habis, Bu? Lalu berikutnya bagaimana? Tapi kalau kita kasih kailnya kepada dia, dan kita ajari dia untuk mancing ikannya, selamanya, Bu, dia akan bisa menangkap ikan sendiri, dia bisa hidup, bahkan dia bisa ngajari rekan-rekanannya lagi, Bu. Itu dahsyatnya DAD. Dan enaknya ini, Bu, karena saya bilang ke teman-teman, saya bilang, Bu, setiap orang itu pasti akan bisa berhasil DAD. Why? Karena begini, setiap orang itu pasti punya kenalan banyak, tuh, ratusan, Bu. Teman, saudara, kenalan ya, Bu, ya. Kalau ibu punya kenalan ratusan orang, Bu, kalau cuma cari 5 aja, Bu. 5 yang mau sehat, 5 yang mau punya bisnis dengan tanpa keluar duit, 5 yang mau menolong orang, dan nanti kami bantu jelaskan, Bu. Wah, ibu ini beruntung loh, Bu Rini, karena ibu ini punya rekanan yang luar biasa. Saya itu sangat salut dengan Bu Ratna. Bu Ratna ini, Bu, wah, dia itu peringkatnya sudah tinggi ya, Bu, ya. Sudah Grand Diamond, penerima royalti, jalan-jalan ke luar negeri. Wow, itu selalu dapat, Bu. Saya itu beberapa kali sama beliau ke Amerika, ke Inggris, ke Rusia, itu jalan-jalan bareng, Bu, sama suaminya. Bahkan dia ini ngajak anak-anaknya, ngajak mertuanya, Bu, jalan-jalan ke luar negeri. Itu wow, itu hanya beberapa orang aja, Bu, yang ngajak mertua dan sebagainya. Itu salah satunya adalah Bu Ratna. Jadi makanya ibu kalau di backup sama Bu Ratna pasti akan berkembang. Nah, jadi ibu kalau punya rekanan ratusan orang, Bu, cuma cari 5 yang mau sehat, mau punya bisnis, dan nanti kami bantu jelaskan ke teman-teman ibu. Kira-kira dapat nggak, Bu, 5 orangnya ini, Bu Rini? Pasti dapat, toh, Bu Rini. Karena nanti kami yang bantu jelasin. Nah, kalau 5 orang ini dapat, Bu Rini, kan 5 orang ini punya kenalan berbeda-beda lagi tuh. Teman saudara kan,
Mereka kalau masing-masing punya 5, jadilah 25 orang loh, Bu. Level kedua. 25 masing-masing 5, 125, level 4-nya 600, level 5-nya 3.000 orang, Bu. Nah, kalau 3.000 orang ini masing-masing belanja 1 juta aja, Bu. Omsetnya 3 miliar, Bu. Bonusnya 5%, itu 150 juta. Jadi besarnya itu di sana, Bu Rini. Bukan karena kita ini jago, tidak. Tapi besarnya itu karena Bu Rini peduli dengan 5 orang ini. Mungkin Bu Rini peduli dengan kesehatan, dengan kehidupan mereka, sehingga Ibu bantu mereka berkembang, maka Ibu akan mendapatkan hasil yang luar biasa di hati. Makanya saya bilang tadi, Ibu Rini sangat cocok banget, Bu, di hati. Karena Ibu punya kepedulian itu yang merupakan modal utama untuk menolong rekan-rekan di bawah Ibu. Seperti itu. Ayo, Bu. Nah, ini sih, Bu. Saya katakan ke Ibu jangan jalankan HD dulu deh, Bu. Serius. Ibu jangan jalankan HD dulu. Tapi Ibu ikuti sesi seminar Jumat, Sabtu, Minggu ini, Bu. Kenapa? Karena seminar Jumat, Sabtu, Minggu ini, Bu, itu yang mengubah hidup saya. Termasuk mengubah banyak rekan-rekan saya, Bu. Jadi Ibu ini beruntung kok saya teleponnya itu pas 2 hari sebelum acara besar, Bu. Jadi kita ini punya acara seminar nasional yang namanya HDI Evolve, Bu. HDI Evolve ini itu seminar tahunan, setahun sekali, tapi pembicaranya itu pembicara yang memang terkualifikasi ya, pemegang saham, kemudian yang rekor Royal Crown, yang tertinggi dan sebagainya, termasuk kita ada pembicara tamu, Bu. Jadi ada seperti Chef Juna, itu nanti berbicara, sharing dia, Bu. Kemudian ada juga yang namanya Alfie Rev, Fit Noella, itu yang membuat Wonderland Indonesia, Bu ya. Itu keren banget. Lalu ada Project Pop, jadi grup musik ya, Project Pop. Lalu ada Leani Ratri Oktila. Ibu ini pasti tidak kenal Leani ini siapa. Nah, Leani Ratri Oktila ini Bu, Leani Ratri Oktila ini pemain bulu tangkis. Jadi sejak kecil dia main bulu tangkis, umur 21 tahun, kecelakaan dan cacat. Hidupnya bagaikan Bu, runtuh ya, Bu ya, dunianya. Kenapa? Karena biasanya bisa berolahraga, main bulu tangkis, atlet, tapi itu kecelakaan, cacat, nggak bisa. Dia down banget, Bu. Dia frustasi. Mungkin sudah mau mengakhiri hidupnya, Bu. Tapi satu titik, dia menyadari bahwa ternyata rencana Tuhan itu ada sesuatu yang lebih indah daripada kejadian yang menyakitkan dia. Tetapi ada sesuatu yang indah. Dia yakinin itu. Bu ini tahu, akhirnya dia bangkit lagi, dia main latihan bulu tangkis lagi, Bu. Dan sekarang ini dia pemain bulu tangkis nomor 1 dunia. Bahkan dia itu penerima medali emas, Bu, untuk Paralimpik. Olimpiade untuk orang disabilitas. Orang cacat, dia nomor 1 loh, Bu. Mendapatkan medali emas ganda putri, medali emas ganda campuran, termasuk medali perak untuk tunggal putri. Jadi dia nomor 1. Bu. Wow, saya ngomong, ini banyak inspirasi yang kita miliki. Dapatkan lewat acara itu. Dan Ibu tahu, saya punya rekanan 1, Bu, yang sekarang jadi pemegang saham di Hadi. Saya itu tidak kenal awalnya, Bu. Jadi dari saudaranya istri saya yang pakai produknya Hadi bagus, mengenalkan ke temennya. Temennya ini mengenalkan ke dia, Bu. Dan temennya ini bilang gini, Pak Leon, ini orang bagus. Kalau Pak Leon bisa dapatkan orang ini mau aktif, itu pasti berkembang. Saya digitukan, Bu. Saya telepon, Bu. Tidak kenal. Tidak kenal sama dia. Namanya Bu Serliani. Saya bilang, Bu Serliani, ini ada seminar yang Ibu harus ikut. Kenapa? Karena tidak ada ruginya buat Ibu. Kenapa? Karena saya garansi kepuasan. Seminarnya itu offline, Bu, di Surabaya. Zaman dulu kan, offline. Nah, dia di Manado, Bu, posisinya. Gimana caranya ikut seminar? Dulu kan tidak ada Zoom, tidak ada macam-macam kan, Bu. Sehingga saya datangkan dia. Saya tidak ngasih tiket pesawat, Bu. Uangnya siapa? Ngasih tiket pesawat berapa kan? PP 3 juta, berapa orang kan? Nah, akhirnya saya cuma ngomong, Bu, ini saya garansi kepuasan. Ibu datang dari Manado ke Surabaya. Kalau seminarnya jelek, bilang sama saya, tiket pesawat Ibu PP Manado Surabaya saya ganti semua, saya kembalikan. Jadi Ibu nothing tulus, tidak ada ruginya. Tapi kalau Ibu ikut seminar ini, Ibu akan punya keyakinan kalau Ibu pasti bisa berhasil. Kenapa? Karena yang tukang beca pun bisa berhasil, Ibu. Bisa umroh dan sebagainya. Ibu punya keyakinan kalau HD ini layak dikerjakan karena ini bisnis besar.
Dan Ibu akan melihat HDI not only money, but HDI make life meaningful. Membuat hidup kita lebih berarti, Bu. Karena di HDI ini kita diajarin, Bu, untuk kita ini berarti buat orang lain. Dari perusahaannya itu, Bu. Ini perusahaan juga membuat ini, Bu. Jadi banyak sekali ya donasi sosial yang dia berikan. Termasuk yang terakhir ini, donasi untuk anak yatim piatu. Itu dileskan bahasa Inggris, Bu. Yatim piatu se-Indonesia. Itu yatim piatunya itu dikasih gadget, Bu, Android. Kemudian perusahaan ini bayari bimbingan belajar untuk ngajari secara online bahasa Inggris ke anak-anak yatim piatu itu. Itu keluar dananya banyak. Tapi karena untuk membuat anak-anak Indonesia itu lebih maju. Jadi perusahaan melakukan itu. Makanya saya bilang ke dia, kalau Bu Serliani nanti datang ini, Ibu akan melihat bahwa DAD ini luar biasa, layak dikerjakan. Ibu akan yakin kalau Ibu bisa berhasil. Dan bukan cuma uang, tetapi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Sehingga selepas acara ini, Ibu bisa kembangkan di Manado. Saya cuma bilang itu, Bu. Dan saya cuma garansi kepuasan. Saya bilang ini garansi kepuasan. Jadi tidak mungkin rugi. Akhirnya beliau datang, Bu. Setelah datang, Bu, wow. Dia ikuti dengan konsentrasi kan, Bu. Setelah acara, langsung dia kembangkan di Manado. Hari ini, Bu, dia punya kantor di Manado. Rekanannya dia punya kantor di Gorontalo, Bitung, Tomohon, Sorong. Dan dia sudah jadi pemegang saham. Itu gara-gara seminat itu. Makanya saya bilang ke Bu Rini, Ibu jangan jalankan HD dulu. Ibu ikuti seminar hari Jumat, Sabtu, Minggu itu, Bu. Ikuti dengan full, dengan konsentrasi, Bu. Tapi saya garansi Ibu tidak mungkin rugi. Kalau Ibu tidak puas, ngomong sama saya, Bu. Nanti saya puaskan. Artinya, saya traktir Ibu makan, terserah Ibu mau makan di mana, saya traktir, Bu. Tapi nanti saya kasih gratis, Bu, tiketnya. Jadi tiketnya itu biasanya itu bayar, Bu, 1 juta. Tapi berhubung saya kan ini pemegang saham juga, saya juga pembicara. Jadi besok itu saya ada bicara juga di 4 sesi. Jadi sesinya cuma 4, Bu. Tidak lama. Jadi Jumatnya itu cuma Jumat jam 7 malam. Sabtunya itu Sabtu jam 2 siang dan jam 7 malam. Minggunya jam 7 malam. Cuma 4 sesi, Bu. Nah, kebetulan kemurahan Tuhan, saya bicara yang hari Sabtu jam 2, Bu. Bersama dengan Chef Juna. Jadi itu ada Chef Junanya juga, saya juga bicara di sesi yang jam 2 hari Sabtunya itu. Ibu ikut, Bu. Nanti saya akan minta Bu Ratna untuk bisa registrasikan Ibu. Nanti tiketnya saya yang menyediakan untuk Ibu. Jadi Ibu bisa ikutin dulu itu, Bu. Saya sudah dapat tiket 1. Udah dapat ya? Bilang saya sudah punya tiket 1. Oh ya udah, berarti bisa pakai, nanti bisa ngajak rekanan lain, Bu. Ya, betul banget, Bu. Kalau tadi kata Bu Rini bahwa Ibu suka bantu orang, memberikan produk gratis, Bu, sebetulnya kalau kita sakit secara fisik udah sakit, Bu. Tapi menurut saya, sakit yang lebih dahsyat daripada sakit secara fisik adalah sakit kalau mentalnya, iya nggak sih? Nggak pede, mau sukses ada hambatan. Nah, pada sesi ini, Ibu juga bisa bantu mereka untuk bisa mendapatkan motivasi, inspirasi dari pembicara-pembicara yang sudah Pak Lin sampaikan tadi, Bu. Bayangin, Bu, kalau Ibu ada 5-10 rekaman, ternyata setelah mendengar motivasinya, mereka punya keyakinan sehingga mereka bisa punya keberhasilan dalam hidupnya. Bukankah itu juga luar biasa kan, Bu? Apalagi Bu Rini ini kan memang senang bantu orang ya, Bu, cocok banget gitu loh. Kan sayang kalau cuma sendiri ikutnya ya, Bu. Ajak temen, Bu. Langsung diajak kalau bisa 5 orang, Bu. Targetkan 5. Bahkan saya kemarin ngajari teman-teman nonton bareng di rumah, Bu. Jadi manggil saudara teman-temannya ke rumah pas sesi itu. Jadi pas sesi Jumat jam 7 malam itu, rekan-rekanannya datang ke rumahnya sambil nonton bareng, Bu. Itu sih. Susah kalau sekarang mah. Soalnya kondisinya tidak memungkinkan kan lagi COVID begini. Iya sih. Kalau enggak ya biar mereka nonton sendiri di rumah masing-masing. Nanti Ibu Rini kontak dia, nanti Ibu Rini bisa minta bantuan Bu Ratna untuk jelaskan ke dia. Sehingga nanti mereka kan bisa didaftarkan juga. Nanti kalau tiketnya kehabisan, nanti saya yang akan menyediakan. Jadi jangan khawatir, saya punya tiket banyak, Bu. Gitu. Siap. Gitu, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Kesempatan itu belum tentu terulang 2 kali, Bu. Karena momen di mana mereka berbicara itu nggak tahu kapan lagi. Jadi, sayang banget, Bu, kalau ini dilewatkan. Bisa jadi adalah waktu yang pas banget
Iya, waktu yang pas banget saatnya, bukan cuma untuk ibu aja, tapi juga buat teman-teman ibu yang lainnya. Kira-kira Bu, kalau boleh, ini kan banyak yang pengen ya Bu ya, banyak yang pengen hadir di acaranya. Jadi kadang waktu offline tuh rebut-rebutan Bu, kita cari-cari tiket gitu, karena kapasitas kalau offline kan terbatas ya Bu ya. Nah, sekarang ini sama Bu, kita juga punya tiket di mana semua orang mencari, karena mereka pengen banget dengerin sesinya. Kira-kira supaya saya bisa bantu Bu Rini ini plotkan, kira-kira Ibu bisa saya bantu untuk plotkan untuk berapa orang dulu nih Bu? Ya, saya mah belum tahu banyak ya, karena saya kan tunggu ya. Bingung saya. Berapa orang ya? Karena semua teman-teman lagi pada punya kesibukan masing-masing ya. Iya. Jadi kan ini masih Bu, iya, orang pasti punya kesibukan Bu. Tapi kan ini waktunya enak Bu. Jumatnya malam, kemudian Sabtunya di siang dan malam, Minggunya malam. Jadi kita bisa bantu atur-atur. Nanti kalaupun mereka ada waktu yang mungkin mereka tuh berhalangan, bertabrakan, nggak apa-apa. Ajak saya ngomong Bu. Jadi Ibu seperti begini bertiga nih. Kita ngobrol bertiga, siapa tahu saya bisa lebih meyakinkan mereka untuk juga bisa hadir di acaranya. Karena kalau kita cuma ikut sendiri, sayang banget. Saya tuh karena pernah ikut sesi seperti ini, sendirian rasanya tuh sedih gitu ya. Aduh, sesi bagus ini sayang banget kalau saya nggak ngajak teman-teman saya. Nah, saya nggak pengen jangan sampai Bu ini juga mengalami kesedihan seperti saya gitu. siap. Kira-kira dulu aja Bu, berapa nanti supaya saya bisa plotkan, sehingga saya bisa pisahkan dulu. Jadi aman buat Bu ini. Paling 3 ya. Oke, nggak nanggung Bu 5 sekalian, 3 soalnya ganjil, nambah 2 di 5 5. Bu Rini. 5 kalau saran saya. Kenapa 5 Bu Rini? Karena kita ini punya promo kapal pesiar. Jadi kan HDI itu tahun 2023 itu booking satu kapal pesiar terbesar Bu, namanya Spectrum of the Seas. Nilainya itu 14 triliun rupiah Bu, nilai kapalnya. Nah itu HD booking Bu, satu kapal full 4.000 orang, itu untuk orang HDI semua. Nilainya 100 miliar Bu, bayar untuk bookingannya. Ini satu-satunya perusahaan itu yang booking satu kapal untuk orang-orangnya, itu cuma HDI Bu. Nah itu caranya mudah banget Bu. Cuma kita itu 9 kali diamond di tahun 2022. Diamond itu punya 5 kaki Bu di bawah Ibu. Yang 5 orang ini jadi manajer, itu jadi diamond. Nah makanya tadi saya katakan kenapa kok Ibu ngajak 5, supaya nanti 5 orang yang Ibu ajak ini, mereka setelah sesi, mereka berkembang, Ibu pasti diamond. Rekanan saya 2 hari, 3 hari udah diamond Bu. Karena dia ngajak temennya 5, lalu 5-nya ini kan suruh ngajak teman-temannya lagi kan, sudah jadi diamond dalam waktu 3 hari. Apalagi kalau seperti Bu Rini ini yang sangat peduli, pasti kan banyak orang yang juga akan mendengarkan apa yang Ibu Rini omongkan. Karena Ibu kan peduli banget sama orang lain, gitu sih. Ya, dan ini Bu, saya tambahkan, tiketnya ini kemenangan, kalau Ibu menang itu buat 2 orang, artinya Ibu bisa bawa, Ibu bisa bawa mama, gitu sekalian Bu. Mumpung bisa berangkat bareng-bareng kan, barangkali sudah lama nggak bepergian ya. Gitu. Coba nanti ya saya untuk jalan-jalan saya sebentar dulu dah. Oh ya. Banyak lagi puyeng. Itu nanti aja. Yang penting itu kan tambahan aja Bu. Yang penting kita bergerak dulu. Nah Ibu coba list ini 5 orang itu Bu. Karena kan acaranya sudah hari Jumat tuh. Besok kan sudah hari Kamis. Jadi besok Ibu harus ini maksa Bu Ratna untuk ngontek ini ya. Nanti saya coba telepon teman-teman ya. Siap. Dengan senang hati saya bantu ya Bu Rini ya. Makasih Bu Ratna, nanti saya kabarin. Mantap. Ya, sama-sama. Oke Bu Rini, ada yang mungkin mau ditanyakan lagi Bu Rini? Nanti kalau ada apa-apa saya tanya Bu Ratna deh. Oke, mantap. Ya wis. Thank you ya Bu Rini ya atas waktunya ya. Sukses ya. Yuk, mari. Sukses Bu Rini, saya selalu ya. Thank you Bu Ratna. Yuk, mari. Yuk, bye. Yes, oke, begitu guys ya. Oh, gampang toh? Anda yang mikir, Anda lihat, wih, kok ngomongnya seperti itu. Anda jangan khawatir. Jadi maksudnya bukan berarti Anda harus sudah ngomong jago seperti ini, ya. Jadi ini begini karena sudah 25 tahun yang tadi saya ngomong ya. Tapi kan ingat Anda tidak sendirian. Jadi ada upline Anda itu juga yang sudah jago. Sehingga kalau Anda bisa bukan memanfaatkan, tetapi untuk kita ini memajukan bersama-sama. Jadi untuk kemenangan bersama-sama, untuk goal bersama. Nah, berarti caranya adalah Anda harus bisa memanfaatkan conference call seperti ini.
Ya, gimana Bu Ratna? Ada yang mau di-sharingkan di sini mungkin? Beliaunya ini awalnya udah Bu Ratna ajak berarti ya di acara Hadi Evolve ya? Ya, sudah saya ajak. Jujur saya pun belum pernah ketemu dengan beliau, meskipun beliau sudah kenal dari tahun berapa itu 2008 ya. Oh, Jadi tersambungkan hanya dalam beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu ini aja. ya. Kemudian saya tahu dia pakai produknya, meskipun rutinitasnya belum terlalu rutin. Sampai kemarin terakhir Biskin, saya ajak ke Evolve. Nah, cuman yang maju mundur, belum greget iya gitu. Jadi kode tiket sudah saya sampaikan, tapi nggak proses-proses. Artinya Hmm, kan masih mengganjal ya kan, kalau sudah oke pasti langsung proses. iya, iya. Gitu. Tapi dari responnya hari ini itu kemajuan. Jadi terima kasih banyak Pak Dion sudah ngajak conference call ya. Kebetulan banget. Mudah-mudahan Cik dia ngajak 5 orang ya toh. Jadi nanti Ya, setelah Hadi Evolve itu dia jadi diamond itu mudah-mudahan ya. amin. Ya, karena kalau dilihat memang sama seperti tadi Pak Leon sampaikan, yang satu yang membuat saya melihat ini mestinya bisa nih. Kenapa? Karena yang tadi yang dibilang, saya tuh bantu orang yang sakit saya kasih produk gratis. Hmm. Artinya kunci satu itu jarang banyak banget orang punya, hanya tinggal keyakinan dia dan dia untuk mau ikut itu sih. Jadi ya, tinggal nanti saya follow up lagi berarti ya. Oh iya. Jadi guys, dengan kita ngobrol, apa yang dia sampaikan itu jadikan sebuah senjata. Jadi tadi dia ngomong kan, saya ini tidak bisa, paling saya cuma ngasih-ngasih orang. Justru itu senjata yang orang lain tidak punya. Yang dibutuhkan cuma kepedulian di bisnis ini. Nah, ibu orang yang sangat peduli, bla bla bla. Tadi dia sempat tersentuh pada waktu ngomong stroke kan, ternyata dia ini kehilangan ayahnya stroke kan. Nah, tapi ini bisa jadi dengan Bu Ratna tahu, berarti kan dia harus merawat ibunya dengan lebih baik. Kemudian dia juga bisa ini kan membantu orang lain lebih banyak. Harusnya sih dia akan ikut evolve dan coba diupayakan ngajak 5 orang itu. Karena dia udah ngomong 5 toh. 3 ya tadi ngomongnya ya. Tapi Ya, kan kita ngomongin 5 itu. Oke, Ci, betul. ada lagi yang mau disampaikan ke Hanya teman-teman? terasa aja, jadi memang Bu Rini juga ramah, tapi rasanya ada satu tambahan energi lebih karena ada orang lain yang dia nggak kenal dipertemukan dan dia sudah yakin, meskipun sebelumnya juga dia nggak kenal dengan Pak Leon loh teman-teman ya. Jadi meskipun pernah ikut acara di puncak di mana, tapi belum pernah kenal dengan Pak Leon. Jadi dari nadanya tadi yang saya tangkep, ini dorongannya lebih daripada yang sebelumnya. Itu aja sih Pak. Thank you Oke, so much. thank you, Ci. Ya, gitu guys. Ya, ada yang mau tanya, ada yang mau di-sharingkan, ya. Jadi saya tidak tahu benar orangnya juga mungkin tidak kenal saya sebelumnya, ya. Saya belum pernah kontak sama beliaunya. Jadi ya, ini sekarang, ya ini pertama kali ini baru kontak-kontakan. Jadi intinya sesuatu yang merupakan kelemahan, Anda bisa balik menjadi kekuatan. Itu Anda harus memiliki seninya di sana. Karena pasti ada. Ya toh? Nah, bagaimana Anda membuat sesuatu kelemahan dia menjadi kekuatan dia, sehingga Anda bisa masuk berikutnya, sambungkan dengan potensi, sambungkan dengan peluangnya, sambungkan dengan yang lain-lainnya, ya testimoni dan sebagainya. Nah, Anda bisa sambungkan kemana-mana. Oke, begitu sih. Bayangkan kalau Anda rajin melakukan conference call seperti ini, masa nggak dapat 5 yang mau aktif? Lah kalau lima-limanya mau ikut ADIVO, lima-limanya berkembang, lalu Anda bantuin mereka conference call, mereka juga berkembang, karena tendangannya tidak lagi lemah, tapi Anda yang membantu nendang. Kalau Anda masih tidak kuat tendangannya, umpan lagi ke upline mentor Anda, yang tendangannya lebih kuat lagi, lebih cantik lagi, sehingga banyak gol yang akan tercipta, guys. Kalau banyak gol yang tercipta, saya percaya kita akan sama-sama merayakannya di kapal pesiar. Anda harus tembus kapal pesiar, guys. Harus tembus. 9 kali diamond. Sayang banget itu kalau nggak tembus. Kenapa? Saya sudah sharing, bahkan di YouTube yang tadi saya putarkan di awal, saya pertama kali jalan-jalan ke luar negeri dari HD, itu dari naik kapal pesiar. Tapi gara-gara naik kapal pesiar, saya punya keyakinan, saya ingin menikmati bebas waktu, seperti saya di kapal pesiar, saya ingin menikmati bebas finansial, dan itu yang membuat saya all out di HDI. Dan mudah-mudahan dengan sharing ini Anda punya gambaran sehingga Anda memastikan Anda bisa tembus kapal pesiar di tahun ini.
Sehingga setelah kapal pesiar, wow, tambah ngejos lagi, tambah, pokoknya tambah gila-gilaan lagi. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya ini? Atau ada yang mau mencoba? Mau trial dengan saya? Ada yang mau nyoba? Oh, saya tantang ini ya. Yang mau nyoba langsung live ya. Jadi langsung ya. Kira-kira ada yang mau nyoba nggak? Ayo, saya kasih 1-2 kesempatan nih. Yang mau silakan. Yang nggak ada yang mau juga nggak apa-apa ya. Kalau mau, ayo saya mudah-mudahan sesi ini siapa tahu loh orang yang Anda conference call hari ini, lalu dia akhirnya ikut HDI Evolve, kemudian akhirnya dia jalan jadi diamond, akhirnya dari satu diamond ini Anda bisa mencetak diamond yang lain, akhirnya 6 kali diamond, 6 kali grand diamond di tahun 2022. Grand diamond itu punya 8 kaki diamond ya. 6 kali grand diamond di tahun 2022 ini, maka kita sama-sama ke Turki guys ya. Untuk menikmati hot air balloon ya. Ada? Ini ada Pak, ada yang raise hand, Kak Alex Surya dari Munte. Dari mana? Alex Surya dari Munte, sebentar Oke, ya. ya boleh. Ayo. Jadi Alex mana ini? Alex Surya. Oke, saya jadikan co-host ya. Jadi Alex nanti begini. Ya, Alex monitor. Oke. Halo Pak. Oke. Ya, Alex mau conference call? Mau ajak saya conference call? Oke. Alex di kota mana ini? Oh, sekarang di Bukit Tinggi, Pak. Bukit Tinggi. Oh, Sumatera berarti ya. Oke. Ya wis, siapa yang mau Alex kontak? Ini prospek atau downline? Enggak, cuma nanya apa aja, gimana? Soalnya kan saya masih baru, Pak. Oke. Kemarin itu tinggal kebanyakan Zoom. Ya. Terus? Maaf ya sebelumnya sama senior-senior yang di atas. Soalnya kan saya masih baru, nggak mungkin anak baru kan ngomong gitu, Pak. Ya. Jadi gini, ini Alex mau conference call kan, mau kontak temen Alex, lalu nanti Alex masukkan saya di WA call. Enggak, bukan itu, Pak. Oh, bukan itu. Kamu mau Bukan. apa? Mau tanya atau apa? Mau nanya, kan saya kemarin udah tinggal banyak Zoom. Oke. Ya, yang ngenalin produk HDI kan Rahmat. Bapak kenal Rahmat nggak? Nggak tahu, Rahmat di mana? Di kota mana? Di Sidimpuan. Oh, Sidimpuan. Oke. Terus? Itu juga kemarin yang kenalin HDI itu ke Rahmat, Bu Sohri Tonga. Oke. Oh, ya, gitu. Terus pertanyaannya? Masih banyak banget Pak, tapi gimana ya? Soalnya juga gimana? Kemarin itu kan Ibu Sohur sempat terus nge-push gitu kan. Bukan nge-push sih, ngasih kesempatan sama saya gitu. Ya. Mungkin aja Bang gitu tentang HDI. Ya. Jadi kalau kamu bingung kan apa yang harus dilakukan pertama kali, kita ini punya website yang namanya startnow.breakthroughgeneration. Saya tulis ya. Jadi Anda bisa klik di sini startnow.breakthrough strip tengah ya ini ya, generation.com. Nah, nanti kalau Anda klik ini, Anda bisa login. Loginnya itu gratis ya. Jadi nanti Anda tinggal masukkan data-data Anda, nanti akan diverifikasi ya, kurang lebih 1-2 kali atau 2 kali 24 jam. Nah, itu Anda bisa nanti login. Nah, kalau Anda sudah login, itu sudah banyak pembelajaran di sana. Jadi kalau aku baru ini, apa yang harus aku ketahui, apa yang harus aku pelajari, apa yang harus aku lakukan, itu ada dalam bentuk video-video semua. Jadi kalau kita ini benar-benar mau serius, itu aslinya banyak sumber daya yang Anda itu punyain. Cuma seringkali kita nggak ngerti kalau kita ini punya sumber daya itu. Iya Pak ya. Sumber dayanya itu nyarinya Pak di Google apa di mana? Di Google, langsung di Google Chrome itu Anda ketik ini startnow.breakthroughstripgeneration.com.
Jadi Ya, ya. kamu ketik ini sekarang kamu screenshot dulu, nanti setelah acara kamu ketik. Nanti kalau bingung nanti tanya sama Kak Sohur juga bisa, ya. Udah Pak. Udah screenshot kok. Oke, mantap. Oke, gitu. Lagi yang mau ditanyakan, Alex? Ya itu Pak, gimana ya HDI Masih ini kan bingung? baru kenal HDI kan gitu. Ya. Ya itu kalau semisalnya ngajak teman kan itu jadi apa namanya kemarin kan Domain. aku Ya, mau itu masuk ada di Start lapis. Now. Nanti kamu pelajari dulu di sana, nanti ada semua di sana kok. Asal kalau kamu mau belajar, mau ini pasti ada kok, pasti ada jawabannya semua. Nanti setelah kamu HDI pelajari, itu kalau masih kalau bingung, kepanjangan HDI apa sih Pak? apa? Kepanjangan dari HDI apa? High Desert International. Oh gitu ya. Iya. Oke? Jadi dia itu tentang honey ya, Ya, madu gitu. ya. Kamu nanti lihat dulu ya. Nanti ikuti presentasinya lengkap dulu. Setelah itu nanti kamu ini. Oke? Gitu? Oke Pak. Ya. Yuk, thank you Alex. Ada lagi guys yang mau ini. Jadi bukan yang tanya-tanya ke saya, tetapi yang langsung mau praktek conference call. Karena topik kita hari ini adalah conference call. Oke? Jadi temanya adalah conference call. Saya mengajak Anda yang mau untuk conference call. Jadi Anda telepon teman Anda atau downline Anda bilang, ini saya kenalkan ya dengan partner bisnis saya, bla 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 tadi itu, lalu Anda add call ke saya. Nanti saya akan ngomong ke dia. Nah, kalau ada yang mau mencoba satu orang lagi, ayo saya akan mencobakan lagi sekali lagi ke Anda. Ada yang mau nggak? Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Oke, ada lagi Bu Ratna yang mau ini? Atau siapa yang lihat? Belum. Ayo teman-teman yuk, mumpung dicoba aja. Nggak ada salahnya kan dicoba. Jadi Iya. tahu feelingnya. Karena kalau dengerin aja berbeda kalau kita betul-betul apa ya mencoba melakukan. Lebih paham lagi gitu. Dicoba aja, coba. Yang trainer juga boleh, yang mau coba ngontek downline-nya yang atau siapa yang mungkin berat, ya toh, yang mungkin sudah down atau apa, siapa tahu dengan conference call jadi aktif, ya toh, kita nggak pernah tahu. Buktinya kemarin yang saya datengin itu setelah ngobrol-ngobrol, yang sudah down nggak mau lagi jalankan HD karena merasa dia sudah 1 bulan nyoba tapi tidak ada hasil. Ternyata mau jalan lagi, mau ikut HD Evolve, sudah daftar HD Evolve-nya, ya toh, malah mau ngajak rekan-rekannya HD Evolve begitu. Ya. Oke, rasanya sudah Ada kan? paham semua. Oh, ada ya, Cirana? Coba belum nggak ada sih, belum ada belum. Coba mungkin belum. teman-teman satu nama yang terlintas saat ini di pikiran teman-teman ada nggak? Satu nama yang terlintas yang teman-teman ingin dia jalan tapi belum jalan gitu. Ada nggak satu nama? Nah, nama itu langsung aja dicoba. Jadi nggak usah banyak-banyak. Satu nama yang oke, satu nama terlintas langsung. Siapa tahu itu petunjuk dari Tuhan loh. Ini loh yang mesti di call. Ayo, iya. Masih di chat, di telepon tapi nggak terjawab. Oke. Ya, yang Ya, lainnya soalnya coba. sudah. Oh, ada yang sudah video call dengan Bu Susi dengan upline-nya. Mantap. Oke, guys. Jadi nanti kalau misalnya ini ya setelah sesi, kalau mungkin Anda terlintas ataupun besok, Anda kan tetap punya kesempatan untuk conference call juga dengan upline Anda. Tapi kalau Anda sudah punya kemampuan untuk bisa melakukan conference call untuk bantuin downline-downline Anda bisa praktekkan ya. Nah, cuma pesan saya satu, ini Anda manfaatkan yang sebaik-baiknya acara HDI Evolve. Kenapa? Karena dengan mereka ikut HDI Evolve, mereka akan punya keyakinan, guys. Modalnya cuma keyakinan. Dan keyakinannya akan mentok atau maksimal kalau mereka ikut HDI Evolve. Karena mereka akan lihat kebesaran perusahaan HDI, mereka akan lihat bukan cuma uang yang didapatkan, uang juga mendapatkan, materi juga mendapatkan, jalan-jalan juga dapat, tetapi juga ada sisi bagaimana hidup kita lebih berarti buat orang lain. Itu pun juga mereka bisa dapatkan, dan mereka yakin kalau mereka juga pasti bisa berhasil. Itu yang terpenting. Sehingga setelah acara HDI Evolve, mereka akan mau meletakkan hatinya di HDI, guys. Kalau mereka mau meletakkan hatinya di HDI, maka dia akan berjalan dengan luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi, guys, itu pesan saya sih. Jadi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sisa 1 hari, besok aja.
Tapi besok lusa pun kan masih malam itu. Jumat pun Anda pagi, siang, sore masih bisa tetap ngontek ngajak orang-orang, guys. Kalaupun Jumatnya sudah selesai, Sabtunya kan baru jam 2. Anda tetap kontak hari Sabtu paginya. Supaya ikut Sabtu siang, Sabtu malam, sama Minggu. Kalaupun Sabtu sudah lewat, hari Minggu pagi Anda kontak lagi untuk ngajak lagi rekanan Anda. Karena ada Minggu malam masih ada. Oke? Jadi jangan lewatkan kesempatan. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hajar semua. Orang yang belum tahu HD, yang sudah downline, semua di kontak, semua ditelepon kalau perlu ya kan, untuk Anda bisa mengajak mereka bersama-sama meraih kesuksesan di HDI. Gitu. Ada Bu Ratna? Kalau tidak ada, rasanya ya saya akhiri aja sesi ini. Mudah-mudahan guys, sesi ini bisa membuka hati Anda, mata Anda, bahwa ternyata mungkin yang selama ini downline Anda lakukan, mereka hanyalah posting. Dan itu belum kerja di hati hitungannya. Oke? Karena dia belum menawarkan secara aktif. Nah, bagaimana hitungan dia itu kerja di hati? Ya tawarkan. Nah, kalau Anda nawarkan belum bisa, ya Anda minta bantuan mentor Anda untuk menjelaskan dengan cara conference call seperti ini. Nah, kalau Anda lakukan itu terus-terusan, satu hari luangkan 1-2 jam, guys, satu hari kontak satu aja. 1 bulan 30 loh. 30 dengan omongan tadi seperti ini, masa sih tidak ada yang mau aktif? Masa sih tidak ada yang mau bergerak? Masa sih tidak ada yang mau ngejar explore fun, naik kapal pesiar, 2 tiket gratis? Masa sih nggak ada yang mau? Saya percaya pasti akan ada mau. Dengan cuma 1 hari, cuma ngontek 1 loh guys. Itu nggak sampai 1 jam. Tadi saya lihat ternyata cuma 30 menit. 30 menit sudah bisa membuat seperti itu loh guys. Nah kalau 1-2 jam, apa enggak kalau 2 jam bisa dapat 4? Nah kalau 1 hari 4, 1 bulan tuh 120. 120 bukan Anda sendiri, tapi kan Anda bantuin downline-downline Anda. Kalau Anda bantuin downline-downline Anda, dengan Anda bekerja seperti itu. Bekerja seperti itu. Bukan kerjanya, ayo diposting, ayo aktif. Tapi kita benar-benar, kita angkat senjata bersama-sama dengan dia. Dengan cara kita berusaha untuk mengaktifkan, berusaha untuk mengopen mind dia, berusaha untuk membuat dia bergerak, dan kita bantuin support dia dengan full support. Saya percaya guys, Anda semua akan menjadi leader yang luar biasa. Anda semua akan menjadi Royal Crown, jadi pemegang saham, jadi penerima royalty, kemudian pemenang Explore Fund, Explore World, Anda dapat semua guys, dan Anda akan bisa memiliki leader-leader yang luar biasa. Karena Anda yang memberi contoh bahwa Anda luar biasa. Oke? Jangan ragu, kalaupun Anda belum punya kemampuan seperti yang tadi saya omongkan, itu normal, ya. Jadi tidak masalah. Yang penting Anda ngomong dulu. Ini soalnya sudah sering conference call, sudah sering ngomong, ya kan? Nah, nanti kalau Anda pertama kali ngomong yang sudah mencoba mendengarkan 10 kali, Anda coba praktek sendiri, Anda rasanya kok belum, itu karena baru yang ke-11. Coba sampai ke 100, guys. Nanti Anda akan lecek banget nanti ya. Itu aja. Oke, begitu guys. Sampai ketemu di acara HDI Pop ya. Hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Manfaatkan sebanyak-banyaknya ya. Kontak semua, conference call-in semua. Minta bantuan mentor Anda ya. Kalau Anda sudah mampu, bantuin rekan-rekan Anda. Oke, begitu aja. Thank you semua. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Bu Ratna Manika. Iya, wow, aplausnya ya buat Pak Leon. Nah, terima kasih Pak Leon atas tadi ya kisi-kisinya serta contohnya. Karena kalau kita lihat cuma kisi-kisinya aja, tapi kita ngelihat contoh, kadang-kadang kita ragu seperti apa. Kalau tadi sudah lebih kelihatan ya apa yang mau dituju dan bagaimana caranya. Sudah ditulis tadi poin-poinnya. Karena kalau dilihat aja, didengar aja, nggak ditulis poin-poinnya, lupa nanti ya. Jadi enak banget karena waktu telepon, kan kita nggak hadapan langsung sama orangnya. Waktu telepon itu tinggal dibuka tuh catatannya. Urutannya ada. Gampang kan? Tinggal meniru, mencontek dari apa yang sudah ada.
Dan satu catatan bahwa tadi kalau saya simak ya, conference call ini bukan hanya kita bicara produk loh, karena tujuannya conference call ini adalah kita supaya cabang-cabang bisnisnya kita tuh semakin bergerak sehingga punya cabang yang semakin omsetnya semakin besar dan juga mau keikut sesi evolve kalau yang terdekat ini ya. Jadi jangan cuma bicara kesehatan atau bicara produk. Tadi teman-teman sudah lihat bagaimana caranya, bagaimana jembatannya dari produk tuh nggak kerasa ya tergiring ke bisnis ya, smooth sekali gitu. Nah, gimana caranya? Lagi-lagi dengan yuk belajar dari mentornya masing-masing. Bertiga lama-lama pasti bisa. Satu yang di sini ada nggak ya? Mungkin sudah keluar tadi ya. Jadi satu rekan saya awalnya juga gitu bingung. Gimana caranya sih conference call? Kemudian saya coba praktekkan bertiga dengan dia. Awalnya tuh satu hari bisa minta 5-6 kali conference call ya. Ya lumayan capek juga nih mulut gitu ya. Tapi seneng. Hasilnya nggak usah dihitung. Yang penting kita coba, kita ngomong, kita latihan. Hari ini bukan saya yang bantu dia conference call, tapi dia sudah melakukan conference call untuk bantu donor-donornya. Nah, disitulah terjadi yang namanya duplikasi kan. Bayangin tuh, kalau tadi yang 5 orang diajak conference call, ternyata 5 ini bisa melakukan sendiri. Kebayang nggak? Royal Crown 1 tahun itu jelas bisa banget ya, Pak ya. Oke, itu ya. Nah, jadi segera praktekkan. Kalau hari ini mungkin masih sulit untuk menghubungi orang-orangnya tadi, nggak apa-apa, masih ada besok, dicoba lagi. Karena seseorang yang WA-nya belum jawab atau telepon nggak diangkat, bukan berarti mereka menolak. Bisa jadi mereka mungkin lagi di silent, bisa jadi mungkin mereka belum lihat, dicoba lagi. Ya, itu aja. Oke, dan untuk besok itu jam 2 siang ada